Bab 291, pertanyaan penting. Maksudku adalah kita tidak boleh terpengaruh oleh gangguan. Di permukaan, jas tempur Raja Macan memang tampak hebat. Namun, jas tempur kerangka mistik kami mempunyai kelebihan tersendiri. Pertama, kerangka utama dari jas tempur kerangka mistik didasarkan pada teknologi yang berasal dari era Kerajaan Lautan Bintang. Kerangka tersebut telah diuji di medan perang berkali-kali dan jauh melampaui tingkat persepsi sektor asal surga saat ini, yang mana itu juga sebabnya kita belum bisa memahaminya sepenuhnya meskipun kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk itu. Kedua, semua orang di sini adalah ahli dalam pemurnian akar rumput. Kita semua memiliki banyak pengalaman dalam peralatan sihir MP. Mungkin pekerjaan kita tidak semewah pekerjaan para penganut ideologi elit dan spesifikasi dari pakaian kristal kita mungkin membosankan, tapi kita pastinya yang terbaik dalam hal stabilitas produksi dan tingkat kesalahan. Ketiga, meskipun harga bukanlah faktor penentu, setelan kristal dengan kinerja serupa tetapi hanya setengah biaya masih sangat menarik. Saya yakin Anda semua pernah mendengar satu atau dua hal tentang hal ini selama sebulan terakhir. Gelombang spiritual di Dark Desolate Domain lebih sering dan intens dibandingkan sebelumnya. Sama seperti pasang surut air laut yang merupakan naik dan turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh gaya gravitasi, gelombang spiritual yang kuat menunjukkan bahwa dunia kita sedang tertarik ke dunia lain, lebih dari sebelumnya. Yang berarti jarak antara sektor setan darah dan kita telah diperpendek. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan, lubang cacing semi permanen akan muncul antara sektor asal surga dan sektor setan darah yang akan memungkinkan sejumlah besar pasukan melewatinya. Ini adalah alasan paling penting mengapa militer terburu-buru membeli pakaian kristal standar. Dengan biaya anggaran perang yang sama, 5 legiun jas kristal dapat dibangun jika militer memilih untuk membeli jas tempur Raja Macan, tetapi jika mereka membeli jas tempur kerangka mistik, 10 atau bahkan 15 legiun jas kristal akan mampu membangun didirikan. Ini adalah keuntungan kami. Kalau begitu, ayo kita bekerja sama. Bukankah kita sudah mengantisipasi bahwa Deep Sea University dan Gold Armor Clan akan mengeluarkan pakaian kristal dengan performa tiada duanya? Tapi ternyata, itu hanya biasa saja. Kepercayaan diriku sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Battle Suit Mystic Skeleton pasti akan mengalahkan Battle Suit Tiger King. Ucapan Yuan Manqiu menyulut gairah semua orang. Ideologi pemurnian akar rumput telah ditindas oleh ideologi pemurnian elit selama beberapa dekade. Tanpa alasan lain, mereka harus menempa Mystic Skeleton Battle Suit hanya untuk membuktikan bahwa jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang benar. Mes Yuan benar. Karakteristik yang paling menonjol dari pakaian tempur kerangka mistik adalah kerangka utamanya menggunakan teknologi dari Star Ocean Imperium yang jauh lebih maju daripada yang kita miliki saat ini. Kemungkinannya untuk bertahan hidup jauh lebih tinggi di medan perang. Kami telah membuat kemajuan besar dalam sistem tenaga listrik. Distribusi awal peralatan sihir penyelidikan telah diselesaikan. Para profesor dan para ahli memulai diskusi panas. Satu-satunya pengecualian adalah beberapa ahli material dan ahli reaktor kristal, yang bersembunyi di sudut secara diam-diam dan tidak membuka mulut sampai yang lain selesai berbicara. Masih ada beberapa masalah mengenai reaktor kristal terkompresi super. Kami telah mencoba menyempurnakannya dengan hampir 100 jenis bahan berbeda. Namun, kekerasannya tidak memenuhi permintaan kami. Meskipun tidak akan meledak lagi di laboratorium seperti kecelakaan sebelumnya, masih ada risiko hancur atau bahkan meledak di medan perang nyata ketika mengalami korosi atau serangan besar. Kata-kata itu melemparkan seember air dingin ke arah peserta proyek. Namun mereka sadar bahwa reaktor kristal adalah komponen yang paling merepotkan untuk disuling dalam setelan kristal. Tidak ada reaktor kristal di Star Glory Federation yang tidak memiliki material surgawi dan harta karun duniawi. 90% dari jas tempur Raja Harimau terbuat dari bahan sintesis, namun masih memerlukan bahan surgawi dan harta karun bumi asli untuk reaktor kristalnya. Hal itu karena reaktor kristal memiliki persyaratan kekerasan dan keuletan yang tinggi. Apakah lembaga perang terpencil mampu melakukan apa yang Universitas Laut Dalam tidak bisa lakukan? Itu bukan masalah. Yuan Manqiu mengetuk meja dan berkata dengan tegas, kita masih punya waktu setengah tahun dan kita akan mencari jalan keluar. Anggap saja ini sehari di sini. Matahari terbenam, dan malam tiba. Duduk di bawah patung jas tempur kerangka mistik dan menyaksikan bintang-bintang di atas kepalanya menyala satu demi satu, Li Yao bermeditasi. Dengan rekonstruksi Departemen Pemurnian, sebagian besar reruntuhan telah dibersihkan. Lebih dari 10 pohon tinggi ditanam di sekitar patung dari tempat lain, mengubah tempat itu menjadi taman kecil. Angin sepoi-sepoi bertiup sejuk. Li Yao suka merenung di samping patung jas tempur kerangka mistik. Setiap kali dia datang ke sini, dia merasa kepalanya jernih dan tajam dengan banyak ide luar biasa bermunculan. Dia mempunyai perasaan bahwa pakaian tempur kerangka mistik terhubung dengannya dengan cara yang tidak bisa dia pahami dan bahwa itu ditakdirkan untuk dilahirkan di tangannya dan berlayar di kosmos bersamanya dengan gemilang. Baju tempur Raja Harimau memang luar biasa. Dengan prosesor kristalnya, Li Yao memutar dan memutar ulang konferensi pers Deep Sea University, khususnya demo Tiger King Battle Suit. Semakin dia memperhatikan, semakin dia merasakan ada api yang berkobar di dalam hatinya. Tidak mudah untuk mengalahkan musuh yang begitu tangguh. Meskipun profesor menyebutkan bahwa ada banyak masalah tersembunyi tentang Tiger King Battle Suit, Universitas Laut Dalam pasti akan berusaha memperbaikinya dalam setengah tahun mendatang. Namun,
Bagi lembaga perang terpencil, masalah paling krusial mengenai reaktor kristal adalah seperti gunung yang menghalangi jalan semua orang dan menghalangi semua harapan. Bersandar pada bangkai mistik skeleton Battle Suite, Liao menutup matanya dan mulai merenung. Reaktor kristal memiliki dua parameter penting. Salah satunya adalah kekerasan. Hanya dengan kekerasan yang cukup maka reaktor tersebut dapat menahan tekanan super dari dalam dan benturan kuat dari luar. Yang lainnya adalah ketatnya energi spiritual. Energi spiritual tidak boleh bocor melalui celah kecil pada material penyusun cangkang. Poin kedua mudah untuk diperbaiki. Memang benar kepadatan bahan biasa seringkali tidak memuaskan. Namun, ada pewarna khusus dan susunan rune tertentu yang dapat membantu mengunci energi spiritual. Tapi bagaimana cara meningkatkan kekerasan material? Klan peleburan 100 dari 40.000 tahun yang lalu memiliki beberapa teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekerasan material biasa hingga mencapai material surgawi dan harta karun duniawi dengan penempaan yang berulang-ulang. Namun semua teknik rahasianya memerlukan pekerjaan manual yang bisa memakan waktu sangat lama dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Dengan kemampuan Liao saat ini, mungkin diperlukan waktu beberapa bulan untuk menempa komponen yang sangat presisi seperti reaktor kristal dengan bahan biasa, dan akan ada banyak cacat pada produk akhir. Efisiensi yang rendah masih jauh dari cukup untuk memenuhi permintaan produksi massal. Oleh karena itu, Liao hanya mencatat beberapa metode pemurnian dan susunan rune yang dapat memperkuat material biasa dan berencana untuk berdiskusi dengan para profesor dan pakar tentang hal tersebut. Sedangkan untuk komponen yang dibuat secara manual, dia hanya bisa menggunakannya pada pakaian kristalnya sendiri. Itu tidak berlaku untuk model setelan kristal MP. Merenung dalam waktu lama dengan sedikit hasil, Liao merasa kesal. Dia berbalik secara tidak sengaja dan tiba-tiba merasakan sesuatu. Sisa-sisa dari mistik skeleton Battle Suite telah berdiri di sini selama lebih dari setahun dan terkena cuaca buruk. Meski terbuat dari logam, sekarang terlihat agak kumuh. Bukannya aku bisa mengetahuinya dalam sekejap. Sebaiknya aku mempertahankan apapun yang tersisa dari jas tempur kerangka mistik untuk mempelajari struktur dalamnya dengan lebih baik. Setelah ledakan gelombang spiritual, mistik skeleton Battle Suite telah hancur. Kerangkanya telah dipelintir, dan banyak komponen telah digabungkan menjadi satu. Hanya sedikit penyuling di seluruh Star Glory Federation yang dapat mempertahankan setelan kristal seperti itu. Namun bagi Liao, hal itu tidak menjadi masalah, karena dia telah memelihara pakaian kristal yang kondisinya jauh lebih buruk di kamp pelatihan guntur. Sekarang sama baiknya dengan waktu lainnya. Liao mengeluarkan hampir 10 alat perawatan rumit dari Cosmos Ring miliknya. Dia memainkannya di tangannya dan menari di antara jari-jarinya seperti kupu-kupu. Setelah dia kembali ke lembaga perang agung terpencil, hal pertama yang dia lakukan adalah memperbaiki satu set alat pemeliharaan sebanyak 325 jenis berbeda dengan bahan yang dia ambil dari domain gelap terpencil. Ambil pinset misalnya. Untuk penggunaan berbeda, Liao menyempurnakan 12 pasangan berbeda. Semua peralatan itu dibuat dengan kerja keras dengan mempertimbangkan ajaran ayahnya dan pelajaran dari penggalan ingatan Ouyesi. Tidak akan ada perangkat kedua seperti itu di sektor asal surga. Seperti kata pepatah, siapa yang melakukan pekerjaannya dengan baik, diasah terlebih dahulu peralatannya. Dengan seperangkat alat pemeliharaan seperti itu, Liao seperti seekor harimau yang memiliki dua sayap. Menaiki tumpuan, dia mencengkeram bahu kiri mistik skeleton Battle Suite dengan tangan kirinya, sementara dia merobek komponen dari Crystal Suite dengan tangan kanannya dengan kecepatan luar biasa. Setelah beberapa saat, reaktor kristal di bagian belakang pakaian kristal itu terungkap. Berpikir sejenak, Liao merobohkan reaktor kristal itu. Dia memegangnya seperti semangka dan duduk bersila. Di bawah sinar bulan yang terang, dia mulai mengamati reaktor kristal. Kekerasan material penyusun reaktor kristal lebih tinggi dibandingkan material komponen lainnya. Oleh karena itu, reaktor kristal tidak rusak tetapi hanya berubah bentuk akibat ledakan gelombang spiritual. Hampir 1000 rune terukir di bagian atas reaktor kristal. Terhubung bersama, mereka adalah susunan rune yang menutupi seluruh permukaan reaktor kristal. Sebuah lubang panjang dan sempit terbuka di satu sisi reaktor kristal, itu tampak seperti mata hitam. Liao tahu bahwa itulah alasan ledakan gelombang spiritual. Energi spiritual super terkompresi telah cukup ganas untuk merobek cangkang reaktor kristal, yang melaluinya ia melonjak keluar dan menembus beberapa dinding hingga mencapai gudang kristal di mana ledakan dahsyat dipicu karena reaksi berantai. Menatap reaktor kristal, Liao tiba-tiba merasakan angin dingin bertiup melalui hatinya, yang menyebabkan mati rasa di sekujur tubuhnya. Dia merasakan ada sesuatu yang sedang mengamatinya dalam kehampaan. Liao mengedipkan matanya. Entah kenapa, dia merasa sesuatu itu tidak berbahaya. Sebaliknya, hangat dan ramah, seolah-olah itu adalah teman yang pergi ke tujuan yang sama dengan Liao. Mencari dalam waktu lama, penglihatan Liao berhenti di lubang reaktor kristal. Cahaya aneh bersinar di dalam lubang, membuatnya tampak seperti mata yang berkedip. Bab 292, Entitas Hantu. Cahaya kehijauan berkedip seperti percikan api yang mati tertiup angin musim dingin dan kemudian menghilang ke udara. Sambil menahan napas, Liao mengulurkan salah satu benang spiritualnya ke dalam reaktor kristal. Namun, ketika ia masuk melalui lubang, anehnya ia terhalang oleh sesuatu yang tampak seperti lapisan tipis. Dia sepertinya telah memecahkan gelembung sabun.
Desahan panjang dan dalam terdengar dari dalam lubang, disusul letusan bintik-bintik hijau bersinar mirip kerlap-kerlip biji dandelion yang menari mengikuti irama angin di bawah langit malam. Li Yao bingung. Dia belum pernah melihat sesuatu yang aneh sebelumnya. Mereka seperti kunang-kunang tembus pandang, seikat mawar terbang, dan roh bara api yang telah terbangun. Mereka menari mengelilingi Li Yao dengan pola yang tidak terduga, mengirimkan pesan misterius. Li Yao memperluas lebih banyak benang spiritual dari akar spiritualnya dan menembus api hijau. Ledakan. Dalam sekejap, ratusan bola api informasi meledak di dalam otaknya, membuatnya melihat dan mendengar banyak hal. Dia sepertinya dikelilingi oleh ribuan gambar pada saat bersamaan. Kebanyakan darinya adalah eksperimen dan prosedur pemurnian yang tidak jelas dan rumit. Beberapa dari mereka adalah beberapa orang yang berseru dengan air mata gembira. Proyek mistik skeleton akhirnya akan selesai. Kalimat itu bergema dan bergema di otak Li Yao, yang diikuti dengan tawa riang. Dia bahkan bisa merasakan kebanggaan, kegembiraan, dan kelegaan yang luar biasa. Ini, baru setelah Li Yao berdiri diam selama lebih dari 1 jam untuk membaca dan menyerap semua informasi, dia menemukan bahwa banyak data eksperimen dan proses penyempurnaan yang terkait dengan proyek mistik skeleton telah ditambahkan ke dalam ingatannya. Konsep dan dugaan yang selama ini tidak jelas baginya kini menjadi jelas. Semua detail dari proyek mistik skeleton telah dihubungkan bersama dan membentuk sebuah gedung pencakar langit yang indah di dalam otaknya. Seolah-olah inspirasi dari ratusan orang meledak di kepalanya seperti kembang api yang cemerlang. Kunang-kunang di langit telah menghilang tanpa dia sadari. Li Yao menggosok wajahnya dengan keras untuk memastikan dia tidak berhalusinasi. Dia memperluas benang spiritualnya ke dalam reaktor kristal lagi. Cahaya kunang-kunang yang tembus pandang sangat lemah sekarang. Keheningan kuburan telah menguasai tempat itu. Li Yao bahkan bisa merasakan energi spiritual yang terkandung di dalamnya menyebar dengan cepat. Tidak lama kemudian kunang-kunang pun hilang bersama angin. Jantung Li Yao berdebar kencang. Dia merasa bahwa dia mungkin mengetahui sebuah rahasia besar. Jadi, dia segera menghubungi profesornya melalui prosesor kristal mini. 10 menit kemudian, Yuan Manqiu tiba. Dia mengambil reaktor kristal dan memasukkan pikiran telepati ke dalamnya dengan mata terpejam sementara dia mendengarkan Li Yao berbicara tentang semua yang telah terjadi. Saya suka bermeditasi di samping patung mistik skeleton Battle Suite sejak lebih dari setengah tahun yang lalu, karena saya merasa otak saya sangat tajam dan pikiran saya terorganisir dengan baik ketika saya berada di sini. Terkadang, ide-ide bermunculan di kepalaku bahkan mengejutkan diriku sendiri. Aku merasa tak terhitung banyaknya ahli pemurnian yang berkomunikasi denganku di tempat ini. Seiring berjalannya waktu, perasaan itu menjadi semakin kuat. Aku bahkan mempunyai ilusi bahwa pakaian tempur kerangka mistik di sini bukanlah sebuah patung atau tumpukan puing, melainkan, bukan, ratusan manusia yang hidup. Dalam pertemuan hari ini, saya menemukan bahwa kita terjebak pada penyempurnaan reaktor kristal. Jadi, ketika aku sedang duduk di sini, memikirkan bagaimana memecahkan masalah ini, kupikir sebaiknya aku membongkar reaktor kristal tua itu dan mempelajari strukturnya kalau aku bisa menemukan sesuatu. Ternyata, Li Yao menceritakan pengalamannya yang luar biasa tadi. Yang mengejutkannya, tidak ada keheranan, kegembiraan atau kebingungan di wajah profesornya, tetapi hanya kesedihan yang samar-samar, seolah-olah seseorang telah merobek ropengnya dan membebaskan masa lalu menyakitkan yang telah lama terkurung. Li Yao hampir tidak pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah profesornya. Yuan Manqiu selalu energi dalam apapun yang dia lakukan. Ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia selalu cukup tenang untuk menghadapinya. Dia juga tidak pernah kekurangan tekad. Oleh karena itu, meskipun keahliannya bukan yang terbaik, banyak pemurni akar rumput yang masih bersedia memajukan proyek kerangka mistik di bawah kepemimpinannya. Dia hanya pernah melihat ekspresi itu sekali sebelumnya, ketika gunung terapung di Departemen Pemurnian meledak, dan Profesor Mo Xuan mengorbankan dirinya sendiri. Profesor, apakah Anda merasakannya? Li Yao agak cemas. Yuan Manqiu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan getir, tidak. Kamu tidak. Li Yao linglung sejenak. Kemudian dia mengambil alih reaktor kristal dan menutup matanya lagi. Meskipun cahayanya sangat lemah sekarang, kunang-kunang masih bersinar dalam kegelapan. Jika dia bisa merasakan mereka sebagai kultivator tahap penyempurnaan, tidak ada alasan mengapa profesornya, seorang kultivator tahap fondasi bangunan, tidak bisa merasakannya. Aku percaya pada perasaanmu. Itu bukan halusinasimu. Aku berasumsi itu adalah entitas hantu. Suara Yuan Manqiu agak sepi. Entitas hantu. Li Yao berkedip. Dia pernah mendengar tentang istilah itu sebelumnya, tapi dia tidak tahu banyak tentangnya, dan dia juga belum pernah menemukan istilah itu dalam budidaya sebelumnya. Yuan Manqiu sepertinya kehilangan kekuatannya. Sambil memegang tumpuan dari mistik skeleton Battle Suite, dia duduk perlahan dan berkata, apakah kamu pernah melihat hantu? Li Yao menganggukkan kepalanya. Tentu saja, aku punya beberapa teman hantu yang baik. Selain itu, bukankah ada cukup banyak penggarap spektral di sekolah kita? Yang dimaksud dengan teman hantu yang baik adalah Ding Yin dan Wei Qingqing. 1,5 tahun yang lalu, dalam perjalanannya ke lembaga perang Grand Desolate, kereta kristal yang ia tumpangi bertemu dengan wabah gelombang besar. 7 penggarap mengorbankan diri mereka untuk melindungi orang-orang biasa di kereta. Hanya 2 jiwa mereka yang mampu bertahan dan berubah menjadi penggarap spektral, yaitu Ding Yin dan Wei Qingqing.
Saat Liao belajar di Grand Desolate War Institution, mereka berdua bersekolah di Akademi Mayat Hidup yang khusus didirikan oleh pemerintah federal untuk para penggarap spektral untuk belajar bagaimana hidup sebagai hantu. Mereka tetap berhubungan selama itu. Liao telah berdiskusi dengan Ding Yin tentang seni pemurnian. Kadang-kadang dia juga membaca karya sastra terbaru Ding Qingqing. Persahabatan mereka semakin berkembang. 1 tahun setelah bergabung dengan Akademi Mayat Hidup, Ding Yin dan Wei Qingqing telah lulus dan berpisah. Ding Yin bergabung dengan Legiun Hantu dari tentara federal yang merupakan pasukan khusus penggarap spektral. Dia menjadi pemurni militer dan membantu para penggarap spektral Legiun Hantu menjaga tubuh mereka. Ding Qingqing juga mewujudkan mimpinya menjadi seorang guru sekolah dasar. Itu bukanlah sekolah dasar biasa. Semua siswa sekolah tersebut adalah anak-anak yang telah meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal, rasanya seperti lampu yang padam. Tidak semua orang punya kesempatan menjadi hantu. Para penggarap yang jiwanya lebih kuat kemungkinan besar akan berubah menjadi hantu setelah mereka mati. Bagi orang awam, peluang mereka untuk berubah menjadi hantu sangat kecil. Namun, ada beberapa jenis orang biasa yang lebih mungkin menjadi hantu dibandingkan orang lain. Misalnya, mereka yang lahir atau meninggal dunia pada waktu dan tempat tertentu, mereka yang berbaju merah ketika meninggal, mereka yang keras kepala atau memiliki banyak kebencian. Jenis lain dari orang-orang seperti itu adalah anak-anak yang meninggal dalam usia terlalu muda. Api kehidupan anak-anak baru saja mulai menyala. Jiwa mereka tidak terlalu rusak dan lebih murni dibandingkan jiwa orang dewasa, sehingga jiwa mereka lebih mungkin untuk tetap utuh ketika mereka meninggal. Di dunia budidaya kuno, jiwa anak-anak yang meninggal terlalu muda adalah bahan terbaik untuk budidaya. Beberapa penggarap gila bahkan menyiksa dan membunuh anak-anak secara brutal dengan tujuan untuk mendapatkan jiwa kebencian yang akan mereka saring menjadi peralatan magis yang berbahaya. Segala sesuatunya sangat berbeda di dunia budidaya modern. Star Glory Federation menaruh perhatian yang sama besarnya terhadap hak-hak hantu seperti halnya terhadap hak asasi manusia, atau bahkan lebih. Untuk melindungi hantu muda yang meninggal sebelum usia 18 tahun, Star Glory Federation mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Hantu Remaja, yang menyatakan bahwa semua remaja, baik manusia maupun hantu, memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah dasar tempat Wei Qingqing bersekolah adalah sekolah khusus untuk hantu kecil. Dia telah mengirimkan foto grup murid-muridnya dan dirinya sendiri kepada Li Yao sebelumnya. Tentu saja itu bukanlah gambar baju berlubang. Gambar itu diambil di kamar gelap dengan bantuan susunan rune fenotipik oleh kamera kristal khusus. Dalam gambar tersebut, Wei Qingqing dan anak-anak tampak seperti patung berlian. Mereka tampak hidup dan tersenyum bahagia. Li Yao merasa bahagia untuknya dari lubuk hatinya. Dengan dua orang teman seperti itu, Li Yao bukanlah orang yang asing dengan hantu, dia juga tidak menolak mereka. Namun kunang-kunang tembus pandang di dalam reaktor kristal tidak terlihat seperti hantu dari sudut manapun. Entitas hantu bukanlah hantu biasa. Anda mungkin memahaminya sebagai hantu di dimensi yang lebih rendah, khususnya hantu yang berada dalam keadaan 2 dimensi, kata Yuan Manqiu. Hantu 2 dimensi. Li Yao mendapati dirinya kesulitan memproses informasi tersebut. Itu benar, hantu tidak terikat oleh tubuh. Mereka masih memiliki kesadaran diri. Jadi, mereka tahu siapa mereka dan sebagian besar apa yang terjadi dalam hidup mereka. Namun status seperti itu tidak bisa bertahan lama. Jika mereka tidak dapat menemukan tubuh yang cocok untuk bereinkarnasi, atau tidak dapat mendigitalkan diri mereka untuk bersembunyi di dalam boneka logam, atau tidak mengetahui teknik budidaya hantu apapun, mereka akan hancur, meleleh, dan runtuh seperti salju di bawah matahari. Selama proses tersebut, kesadaran diri mereka akan menjadi hal pertama yang hilang. Mereka tidak lagi mengetahui siapa dirinya. Kemudian, mereka akan kehilangan ingatan mereka tentang masa lalu. Pada akhirnya, mereka akan kehilangan ketekunan, hal yang mereka anggap tak terlupakan. Saat ketekunan hilang, kekuatan yang mendorong mereka untuk bertahan tidak akan ada lagi, dan mereka akan hilang selamanya. Bab 293, ayo bertarung berdampingan. Berhenti sejenak, Yuan Manqiu berkata sambil berpikir, tidak heran kami tidak pernah menemukan hantu apapun setelah ledakan besar. Para staf dan siswa pada saat itu semuanya berada pada tahap penyempurnaan tingkat tinggi atau bahkan tahap fondasi bangunan. Beberapa dari mereka jiwa seharusnya cukup kuat untuk bertahan dari ledakan. Berdasarkan penemuan Anda, saya berasumsi bahwa ledakan itu begitu dahsyat sehingga sebagian besar jiwa langsung menguap. Namun beberapa dari mereka terlalu terobsesi dan berubah menjadi entitas hantu. Pada saat itu, energi spiritual di dalam reaktor kristal telah bocor semuanya. Pusat ledakannya adalah gudang kristal di dekatnya. Reaktor kristal itu sendiri dimaksudkan untuk menyimpan energi spiritual. Bentuknya sangat padat, menjadikannya tempat berlindung terbaik setelah ledakan. Jadi, entitas pantom bersembunyi di dalam, sampai mereka ditemukan olehmu hari ini. Li Yao berkata dengan sangat gembira, Profesor, maksud Anda profesor dan kakak laki-laki saya masih hidup dalam wujud yang berbeda, bahkan termasuk Profesor Mo Xuan. Dengan senyum pahit, Yuan Manqiu menjawab, Li Yao, entitas hantu berbeda dari hantu. Meskipun hantu telah kehilangan tubuhnya, kesadaran diri dan ingatan mereka tetap terjaga. Mereka tahu dari mana mereka berasal dan kemana mereka pergi. Mereka dapat diamati dan dirasakan oleh kita dalam berbagai cara. Mereka dapat berinteraksi dengan kita, juga.
Begitu hantu memasuki boneka logam, mereka akan menjadi seperti manusia yang memiliki kepala buatan, tubuh buatan, anggota tubuh buatan, dan semua bagian tubuh buatan lainnya. Dalam hal ini, mereka tidak akan berbeda dengan orang cacat lainnya. Oleh karena itu, di dunia kultivasi modern, kami mengakui hak-hak dasar hantu dan memandang mereka sebagai manusia dengan wujud berbeda, atau sebagai penyandang disabilitas khusus. Tetapi entitas fantom berbeda. Ingatan mereka hilang, kesadaran mereka layu, kemampuan berpikir mereka hilang, entitas fantom hanyalah sisa-sisa jiwa atau bahkan cerminan jiwa. Jika kita memahaminya, entitas hantu hanyalah sejenis keberadaan mental. Jika hantu bisa diumpamakan dengan api unggun yang menyala di tengah kegelapan, maka entitas fantom hanyalah kilauan yang melayang keluar dari api unggun. Kebanyakan entitas fantom berumur pendek. Tidak peduli seberapa bertekadnya mereka, tanpa dukungan tubuh dan jiwa, mereka akan menghilang secara bertahap dalam beberapa bulan. Merupakan keajaiban bahwa entitas hantu ini dapat Anda sadari setelah bersembunyi di sini selama lebih dari setahun. Tapi seperti yang kamu katakan, cahayanya semakin redup sekarang. Mungkin tidak akan lama lagi mereka akan benar-benar hilang. Jadi, jangan pahami entitas fantom hidup dalam bentuk yang berbeda. Mereka hanyalah pancaran terakhir dari kehidupan yang binasa. Ini seperti kamu dan fotomu. Betapapun miripnya foto 3D kamu, itu bukanlah kamu. Li Yao diam. Dia mulai mengerti mengapa profesornya terlihat begitu kesepian. Dia berpikir bahwa dia telah menemukan jiwa Profesor Mo Xuan. Namun pada akhirnya, itu hanya sekedar foto saja. Tentu saja profesornya merasa sedih melihat gambaran masa lalu. Lebih penting lagi, entitas fantom tidak dapat dirasakan oleh semua orang. Mengambil napas dalam-dalam, Yuan Manqiu berbicara, suaranya bergetar. Entitas hantu adalah makhluk mental murni yang dihasilkan dari obsesi yang kuat. 99,99% orang tidak dapat merasakan keberadaan mereka. Bagi orang-orang yang memiliki obsesi yang sama dengan mereka, masih memerlukan banyak waktu untuk tetap dekat dengan entitas fantom sebelum mereka berima dengan jantung berdebar spiritual dari entitas fantom dan menyadari keberadaan mereka. Li Yao merasa dia telah memahami sesuatu. Dia menyentuh cangkang dingin reaktor kristal dengan jarinya. Ada rasa sakit yang menusuk di ujung jarinya, seolah-olah reaktor kristal telah direbus oleh kekuatan mental yang tak terlukiskan. Apakah ini alasan mengapa kamu masih bertahan di dunia ini? Kamu tidak ingin melihat jatuhnya mistik skeleton Battle Suite, tapi kebangkitan dan kejayaannya. Bahkan tanpa tubuhmu, bahkan tanpa jiwamu, rohmu masih menyala, bersinar, dan menunggu. Kamu mencoba yang terbaik untuk berbicara denganku dan mengajariku wawasan dan ide-idemu sehingga jas tempur kerangka mistik dapat terlahir kembali dari abu. Petik 2. Li Yao akhirnya mengerti segalanya. Entitas fantom adalah buah dari semangat dan kemauan manusia, tekad kuat yang bahkan kematian tidak bisa tidak melenyapkannya. Dan tekad yang kuat dari staf dan siswa dari Departemen Pemurnian adalah Mystic Skeleton Battle Suite. Karena dia telah memikirkan tentang Departemen Pemurnian dan pakaian tempur kerangka mistik di samping patung itu, hasratnya bergema dengan jantung berdebar spiritual dari entitas fantom. Itu mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa otaknya telah dirasuki 2 kali juga. Otaknya unik di seluruh sektor asal surga. Hari ini, karena terpesona oleh Tiger King Battle Suite, keinginannya untuk meraih kemenangan telah membara. Obsesi dan harapannya terhadap Mystic Skeleton Battle Suite lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, dia juga telah membuat keputusan untuk membongkar reaktor kristal dan mempelajari struktur dalamnya. Semua kebetulan yang digabungkan menghasilkan penemuan mengejutkan tentang entitas fantom yang begitu jelas. Meskipun Yuan Manqiu sama-sama bertekad agar pakaian tempur kerangka mistik berhasil dan kultivasinya jauh lebih dalam daripada milik Li Yao, dia tidak memiliki kebiasaan merenung di samping patung, dan otaknya juga tidak dikembangkan secara aneh oleh kepemilikan ganda. Oleh karena itu, dia tidak dapat merasakan keberadaan entitas fantom. Melihat wajah Li Yao yang tercerahkan, Yuan Manqiu berkata, sepertinya kamu sudah mendapatkannya. Mereka yang dapat melihat entitas hantu disebut pengamat di dunia budidaya. Anda adalah pengamat dari 100 entitas hantu di sini. Menurut uraian Anda dapat melihat visualisasi mereka, mendengar desahan mereka, bahkan melihat masa lalu mereka dan belajar dari mereka. Artinya tingkat observasimu sangat tinggi, kamu adalah pengamat yang kuat. Pengamat sekuat itu jarang terlihat. Saya khawatir Anda mungkin satu-satunya di dunia yang dapat merasakan keberadaan mereka sekarang. Li Yao akhirnya memahami ekspresi kesepian Yuan Manqiu. Meskipun mereka hanyalah bagian dari jiwa mereka sebelumnya, tetap akan sangat nyaman jika dia bisa merasakan keberadaan mereka. Namun, karena gagal memahami bagian terakhir dari semangat Profesor Mo Xuan, profesornya harus mempelajari semuanya melalui parafrase Li Yao karena mengetahui bahwa semangat itu ada di sana. Rasanya tidak enak. Li Yao mengepalkan tangannya. Dalam keheningan taman, tulang-tulangnya retak keras, seolah 2 bom kristal telah hancur di tangannya. Profesor, Anda mengatakan bahwa entitas hantu adalah hantu yang tersesat di dimensi yang lebih rendah. Lalu, adakah cara agar kita bisa? Li Yao berhenti sejenak, lalu melanjutkan bertanya dengan hati-hati, biarkan mereka kembali ke dimensi yang lebih tinggi dan menemukan kenangan yang hilang sehingga mereka dapat dikembalikan ke jati diri mereka yang sebenarnya. Yuan Manqiu linglung sejenak. Dia mendapati dirinya hampir tidak bisa membuka matanya di bawah nyala api tak kasat mata yang membakar Li Yao. Beberapa saat kemudian, dia berkata, itu akan sangat sulit.
Dalam sejarah Star Glory Federation dan buku-buku Star Sea Imperium, ribuan entitas Phantom telah diamati. Namun kebanyakan dari mereka tenggelam dalam terlupakan dalam waktu 1 tahun setelah mereka diamati. Kemungkinan kecil entitas hantu dapat memperoleh kembali ingatan dan kesadaran diri mereka dan kembali ke keadaan hantu. Menurut para ahli di entitas Phantom, ini ada hubungannya dengan entitas Phantom itu sendiri dan pengamat mereka. Jika entitas Phantom berkeliaran di hutan belantara terlalu lama dan secara bertahap kehilangan kesadaran dan ingatan mereka di bawah pengaruh badai elektromagnetik dan radiasi kosmik, mereka tidak akan dapat dipulihkan karena masa lalu mereka telah terhapus selamanya. Li Yao mau tidak mau menyelanya. Profesor, entitas Phantom dari Departemen Pemurnian kita seharusnya berbeda. Mereka diubah oleh gelombang spiritual yang kuat menjadi entitas Phantom seketika setelah ledakan besar, dan sejak itu, mereka bersembunyi di dalam reaktor kristal, yang seharusnya cukup tebal untuk menahan interferensi elektromagnetik dan radiasi kosmik. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa ingatan mereka belum terhapuskan tetapi tetap hidup dengan cara yang tidak dapat kita pahami. Yuan Manqiu ragu-ragu sejenak, tapi dia menganggukkan kepalanya. Apa yang kamu katakan mungkin saja terjadi. Setelah ledakan besar, semua penggarap tingkat tinggi di sekolah kami terlibat dalam pencarian korban selamat, namun tidak ada satupun hantu yang ditemukan, yang mengindikasikan bahwa mereka menguap ke dalam entitas hantu untuk sesaat. Namun, sangat sulit untuk mengembalikan masa lalu mereka meskipun masa lalu itu masih ada. Sebenarnya, kami sama sekali tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, hanya ada 2 hal yang kami ketahui. Pertama, dengan tetap berhubungan dengan entitas Phantom, para pengamat dapat memperlambat kecepatan kepunahan mereka. Kedua, dengan mengikuti kemauan entitas Phantom, berjuang dalam semangat mereka dan menyelesaikan apa yang selama ini mereka rindukan, akan ada keselarasan antara pengamat dan entitas Phantom, yang dapat meningkatkan kekuatan entitas Phantom secara signifikan. Kemungkinan besar mereka dapat menemukan ingatan dan kesadaran diri mereka lagi dan kembali ke 3 dimensi jika kekuatan mereka cukup kuat. Mata Li Yao bersinar tajam dalam kegelapan. Memegang reaktor kristal erat-erat di pelukannya, dia merasakan api membakar mulai dari perutnya naik melalui tenggorokannya hingga ke atas kepalanya di mana api itu pecah dan menembus ke langit. Maksudmu, jika kita berhasil menyempurnakan jas tempur kerangka mistik dan menjadikannya setelan kristal MP terbaik dari Federasi Star Glory, para profesor dan kakak-kakak seniorku mungkin bisa kembali ke diri mereka sendiri. Li Yao bergumam pada dirinya sendiri, bagus. Ketika saya pertama kali datang ke Departemen Pemurnian, tidak ada apapun selain reruntuhan di sini. Saya menggali banyak potongan batu giok compang camping milik para profesor dan kakak laki-laki saya dari reruntuhan, yang sangat membantu saya dalam studi saya. Saya selalu sangat menghormati mereka dan merasa menyesal karena saya tidak bisa belajar dengan kakak-kakak senior saya dari para profesor. Sekarang, kita mempunyai kesempatan untuk bertarung berdampingan dan membuat dunia terkesan dengan jas tempur kerangka mistik. Jas kristal biasa-biasa saja seperti jas tempur Raja Harimau akan dihajar hingga menjadi abu. Suatu hari, kamu akan terbangun dari mimpi buruk kekacauan dan menyaksikan kemenangan dan kejayaanmu dengan mata kepalamu sendiri. Dia kemudian menoleh ke Yuan Manqiu. Profesor, dia menyalakan sinar kosong dengan prosesor kristalnya dan menggambar cetak biru dengan cepat menggunakan pemikiran telepati. Kemudian dia berkata, saat saya sedang berkomunikasi dengan para profesor dan kakak-kakak senior saya, sebuah inspirasi yang mungkin bisa menyelesaikan masalah kita saat ini tentang reaktor kristal muncul di benak saya. Bab 294, ide luar biasa. Setengah jam kemudian, di ruang konferensi Departemen Pemurnian. Para profesor dan pakar akar rumput yang tersisa sedang berdiskusi dengan hangat. Kebanyakan dari mereka menyukai Li Yao, yang mereka anggap sebagai pemuda menjanjikan dengan ideologi pemurnian akar rumput. Dia tidak hanya mempelajari dasar-dasar pemurnian dengan baik, dia juga akrab dengan ideologi pemurnian elit dan teknik rahasianya. Selain itu, dia adalah seorang ahli otodidak dalam teknik pemurnian kuno di mana dia telah menunjukkan bakat luar biasa. Terlebih lagi, sejak dia dibesarkan di kuburan peralatan sihir, dia memiliki naluri alami untuk pemeliharaan dan modifikasi peralatan sihir. Meskipun ia tidak cukup baik dalam teori pemurnian tingkat lanjut dibandingkan dengan para ahli perdagangan yang berpengalaman, kemampuan manualnya sama baiknya dengan para penyuling terampil yang telah melakukan pekerjaan mereka selama bertahun-tahun, atau bahkan lebih baik. Banyak profesor dan pakar bersedia membiarkan Li Yao menjadi asisten mereka dan membantu menyempurnakan dan memoles komponen-komponen utama. Rencana modifikasi dan desain konseptualnya yang gila, bahkan terkadang gila, selalu menjadi pembuka mata besar bagi para penyuling akar rumput yang entah bagaimana telah mengalami kesulitan karena pekerjaan rutin selama puluhan tahun. Misalnya, seminggu yang lalu, Li Yao telah mengusulkan sebuah rencana bernama arsitektur modular, yang berarti mengembangkan pakaian tempur kerangka mistik menjadi 2 jenis submodel, model utama dan model turunan. Model utamanya hanyalah kerangka dan pelat baja yang paling sederhana, bersama dengan spiritual storm bolter dan pedang rantai. Dengan melakukan hal ini, biaya umum dapat ditekan hingga di bawah 80 juta. Pengoperasiannya juga jauh lebih sederhana, sehingga dapat ditangani oleh pasukan utama dan kultivator tingkat rendah yang belum pernah menerima pelatihan jas kristal formal tanpa kesulitan apapun. Dengan pelatihan mendesak selama 3 hingga 5 hari, sebagian besar dari mereka akan mampu mengenakan pakaian kristal seperti itu.
Berdasarkan model utama, semua jenis ekstensi dapat dikembangkan, seperti ekstensi jarak dekat, ekstensi senjata berat, ekstensi penembak jitu, ekstensi khusus untuk penggunaan bawah tanah, ekstensi khusus untuk penggunaan bawah laut, ekstensi khusus untuk penggunaan iblis lingkungan yang rusak energinya, dan sebagainya. Di medan perang, tentara dapat mengganti ekstensi pakaian perang sesuai keinginan mereka sesuai dengan kondisi dan tujuan yang berbeda. Desain seperti itu tidak hanya meningkatkan kemampuan tempur dan kemampuan bertahan hidup dari Mystic Skeleton Battle Suit secara signifikan, tetapi juga memungkinkan penerapan taktik yang lebih fleksibel. Dalam rencana Liao, jas tempur kerangka mistik seharusnya menjadi jas kristal yang paling mudah beradaptasi di Federasi Star Glory. Atau lebih tepatnya, Mystic Skeleton Battle Suit akan menjadi platform di mana setiap penggarap bebas menggunakan apapun yang mereka inginkan. Suatu hari, semua antarmuka dari Mystic Skeleton Battle Suit akan dibuka untuk umum. Setiap penggarap akan dapat memasang peralatan sihir mereka sendiri, dan pakaian tempur kerangka mistik dapat diintegrasikan dengan setiap peralatan sihir buatan sendiri tanpa adanya perselisihan. Jika pemakainya benar-benar kaya, dia bisa menambahkan ekstensi yang jauh lebih mahal daripada Mystic Skeleton Battle Suit itu sendiri, sehingga kemampuan komprehensif dari jas kristal baru akan meningkat pesat. Dalam pertarungan yang intens, plug-in dan pelat baja akan menjadi yang pertama rusak. Dengan perawatan yang cepat, mereka dapat digantikan dengan rangkaian ekstensi lain, dan kemampuan tempur dari pakaian kristal akan segera dilanjutkan. Ide gila tersebut sempat memicu banyak perdebatan di dalam tim proyek. Namun setelah mempertimbangkan dengan cermat, sebagian besar anggota tim menganggap hal tersebut cukup layak dan melakukan pengujian untuk melihat kinerja. Itu juga salah satu alasan mengapa proyek Mystic Skeleton terhenti tanpa prototipe apapun. Terlebih lagi, setelah hanya 1 tahun belajar formal, Liao telah lulus ujian registrasi penyuling. Sekarang, Demon Beast Detector yang telah dia sempurnakan adalah salah satu peralatan sihir paling populer. Oleh karena itu, seluruh profesor dan pakar merasa Liao memang luar biasa dan sangat memperhatikan ide dan usulannya. Namun, saran yang dibuat Liao sebagian besar adalah tentang desain struktur jas tempur kerangka mistik. Reaktor kristalnya sangat berbeda. Sedikit yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja reaktor kristal dengan merevisi strukturnya. Itu adalah materi yang paling penting. Hanya dengan terobosan material yang besar, reaktor kristal dapat disempurnakan menjadi lebih ringan, lebih kecil, dan lebih kuat terhadap suhu dan tekanan tinggi dengan kapasitas energi spiritual yang lebih tinggi. Ilmu material tidak memiliki jalan pintas. Itu hanya bisa dipelajari melalui kerja keras jangka panjang. Trik kecil tidak akan banyak membantu. Liao belum pernah menunjukkan banyak bakat dalam ilmu material sebelumnya, namun sekarang dia mengklaim bahwa dia bisa memecahkan masalah reaktor kristal. Tak heran jika para profesor dan pakar meragukannya. Liao, kamu tidak boleh bercanda tentang reaktor kristal. Jika ada yang salah dengan komponen lain, selalu ada solusinya, tetapi kegagalan fungsi reaktor kristal akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan, yang kita semua pahami dengan baik, tipis, kata pemurni berambut abu-abu dengan sungguh-sungguh. Namanya Bayet, pakar ilmu material dan reaktor kristal. Dia juga merupakan kepala penyuling yang bertanggung jawab atas reaktor kristal dan komponen terkait dalam proyek Mystic Skeleton. Karena dia tidak membuat banyak kemajuan, Bayet bersikap murung setiap hari. Alisnya yang panjang berkerut sedemikian rupa sehingga orang mungkin mengira ada 2 sapu menutupi matanya. Li Yao tersenyum. Jangan khawatir, Profesor Bai. Ketika jas tempur kerangka mistik berhasil disempurnakan, saya akan menjadi pilot pertama yang memakainya untuk menjalani pengujian dalam kondisi ekstrim, dan saya tidak bermaksud membuat diri saya terbunuh. Memang benar saya tidak tahu banyak tentang ilmu material, saya juga tidak memiliki teknik rahasia apapun yang dapat meningkatkan kekerasan material biasa hingga ke tingkat material surgawi dan harta karun bumi. Namun, ide saya tidak melibatkan material tersebut, sains. Ini hanyalah revisi struktural kecil. Silakan lihat, Profesor. Sinar cahaya di sekitar ruang konferensi menampilkan serangkaian desain struktur. Yang paling jelas adalah reaktor kristal yang cangkangnya retak setelah ledakan besar. Masalah yang mengganggu kami saat ini adalah kami tidak dapat menemukan bahan yang cocok untuk memurnikan cangkang reaktor kristal guna memastikan energi spiritual super terkompresi tetap berada di dalam tanpa bocor. Itu tidak bisa dilakukan, apapun yang kita coba. Namun, mengapa kita tidak mengubah pola pikir kita saja? Energi spiritual yang disimpan dalam reaktor kristal cukup banyak, yaitu 10 kali lebih banyak daripada yang ada di dalam tubuh seorang penggarap. Hanya dengan kelimpahan sebesar itu, setelan kristal dapat mendukung pemakainya dalam pertempuran yang bisa berlangsung berhari-hari. Karena energi spiritualnya berlimpah, apa salahnya jika sebagiannya bocor? Ini adalah reaktor kristal yang rusak pada ledakan sebelumnya. Perlu dicatat bahwa badan reaktor kristal tidak terlalu rusak kecuali lubangnya. Faktanya, alasan utama ledakan tersebut adalah energi spiritual yang mengamuk menghantam gudang kristal dan memicu reaksi berantai. Jika reaktor kristal adalah satu-satunya yang meledak pada saat itu, ledakannya tidak akan cukup untuk menghancurkan seluruh gunung terapung tersebut. Seperti kata pepatah, lebih baik membimbing daripada memblokir. Jika kita tidak bisa memperbaiki cangkang yang cukup kuat, kenapa kita tidak meninggalkan celah pada reaktor kristal saja? Semua orang kaget dengan apa yang baru saja dikatakan Liao. Bayat sedang berpikir keras.
Pakar sistem tenaga lainnya bertanya tanpa sadar, tetapi bukankah semua energi spiritual akan keluar melalui celah? Li Yao mengetuk prosesor kristal mininya. Desain struktur kedua ditampilkan. Itu adalah reaktor kristal utuh dengan gadget tambahan yang tampak seperti gyro. Kita dapat memasang katup pada bukaannya. Ketika energi spiritual di dalam reaktor kristal terbakar terlalu hebat dan tekanan melebihi tingkat peringatan, katup akan terbuka untuk melepaskan energi spiritual yang berlebihan. Beberapa detik kemudian, ketika tekanan kembali ke tingkat normal, katup akan turun kembali secara otomatis dan menutup cangkang reaktor kristal seperti sebelumnya. Bayat menggelengkan kepalanya. Desain katupnya memang mengesankan. Tapi energi spiritual yang keluar melalui katup akan membuat setelan kristal itu menjadi target yang sangat jelas. Mungkin saja setelan kristal itu akan terdeteksi puluhan kilometer jauhnya. Kemampuan penyamaran dan siluman dari setelan kristal itu akan terlihat, akan sangat dirusak. Terus, Li Yao berkata dengan tenang, belum pernah ada setelan kristal MP asli dalam sejarah sektor asal surga. Kemampuan penyamaran dan sembunyi-sembunyi selalu menjadi prioritas utama untuk semua setelan kristal, karena setelan kristal akan dikenakan oleh level tinggi penggarap yang akan melawan iblis tingkat tinggi di hutan domain desolate gelap atau bahkan menyelinap ke sektor setan darah untuk misi mata-mata. Oleh karena itu, kemampuan sembunyi-sembunyi, penyamaran, dan pembunuhan selalu ditonjolkan. Akibatnya, meski sangat sederhana, desain katup selalu diabaikan karena akan mengekspos lokasi pemakainya di medan perang. Namun, situasinya berbeda saat ini. Yang kami perkirakan adalah konfrontasi tatap muka yang belum pernah terjadi sebelumnya, pertarungan antara tentara versus tentara, tabrakan antara badai melawan badai, dan pasang surut. Jadi, ketika 10.000 penggarap dalam pakaian tempur kerangka mistik muncul di medan perang, mereka tidak perlu menyembunyikan keberadaan mereka. Sebaliknya, mereka akan mengumumkan kedatangan mereka ke dunia dengan gemuruh guntur. Saat mereka memasuki sektor iblis darah, mereka tidak akan menyelinap ke dalamnya, tapi menghancurkannya dalam formasi yang tak terhentikan dengan pakaian mereka berkilauan di bawah sinar matahari. Di samping itu, melihat semua orang tertarik dengan pidatonya, Li Yao menampilkan desain struktur yang berbeda. Dia melanjutkan, jangan lupa bahwa ini hanyalah model utama. Jika militer membutuhkan pakaian kristal untuk misi menyelinap atau menyergap, mereka selalu dapat memilih model turunan yang memiliki reaktor kristal yang lebih baik, atau cukup memilih pakaian kristal yang benar-benar baru, model. Sehebat apapun Mystic Skeleton Battle Suit, itu tidak akan menjadi satu-satunya model yang dilengkapi oleh tentara, bukan? Dibandingkan dengan hilangnya kemampuan sembunyi-sembunyi dan menyamar, saya merasa hilangnya energi spiritual lebih menyedihkan. Inilah gagasan yang saya ingin Anda pertimbangkan. Kita dapat menghubungkan sistem katup reaktor kristal ke unit peralatan magis lainnya. Peralatan magis serangan dan perisai spiritual perlu diisi ulang secara teratur. Mengapa kita tidak melengkapinya dengan energi spiritual yang keluar melalui katup? Atau lebih baik lagi, kita dapat merancang sistem katup aktif yang dapat dikendalikan oleh pemikiran telepati seorang penggarap. Jika penggarap menginginkannya, dia dapat membuka katup dan mengisi daya perisai spiritual dan pedang terbang, sementara itu tekanan reaktor kristal akan dijaga pada tingkat rendah untuk sementara waktu. Dengan begitu, tidak mungkin terjadi kecelakaan. Hanya ini yang ingin saya katakan. Ini masih merupakan rencana yang sangat belum matang yang pastinya memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Silakan mengutarakan pendapat Anda, Profesor. Bab 295, Aliran Kabut dan Pedang yang Menyedihkan. Setelah Li Yao menyelesaikan pembicaraannya, para penyuling tidak segera mulai berdiskusi. Mereka menatap kosong ke depan dengan alis berkerut. Keheningan yang aneh menyelimuti ruang konferensi. Rencana Li Yao sangat sederhana. Desain katup juga merupakan teknik yang matang di Star Glory Federation. Namun, karena semua pakaian kristal sebelumnya telah menyoroti pentingnya siluman dan penyamaran, para profesor dan ahli tidak pernah berpikir bahwa pakaian kristal tersebut dapat disempurnakan dengan cara lain. Sekarang setelah doktrin lama dilanggar, semua orang merasa telah memasuki dunia baru. Itu ide yang bagus. Meskipun sistem katup akan menimbulkan biaya tambahan, total biaya masih akan berkurang secara signifikan dibandingkan dengan menyempurnakan reaktor kristal dengan bahan surgawi dan harta karun bumi. Saya memperkirakan biaya rencana baru akan kurang dari 1/4 dari yang sebelumnya. Selain itu, karena rencana baru tidak akan terikat pada bahan mentah, kita dapat menyempurnakan pakaian kristal sebanyak yang kita inginkan dengan pabrik peralatan sihir yang cukup besar. Kami tidak perlu terlalu khawatir tentang sembunyi-sembunyi dan penyamaran. Setelah kecelakaan itu, kami telah mendesain ulang reaktor kristal dan mengurangi kemungkinan ledakan dalam keadaan normal menjadi minimum. Hanya ketika ia mengalami benturan hebat dan korosi di medan perang dari tembakan peluru yang terkonsentrasi dan energi spiritual yang mengamuk akan berisiko meledak. Namun, karena ini adalah medan konfrontasi tatap muka, kemampuan sembunyi-sembunyi dan penyamaran tidak akan terlalu penting. Lebih penting lagi, dengan rencana baru ini, kami tidak perlu mengubah terlalu banyak desain kami sebelumnya. Proyek ini akan dapat dipercepat dengan kecepatan yang lebih cepat. Kami bahkan mungkin dapat memproduksi prototipe dalam waktu 1 bulan. Petik 2. Memandu energi spiritual yang keluar dari reaktor kristal ke dalam peralatan magis yang perlu diisi ulang adalah ide yang luar biasa. Kita bahkan dapat merancang meriam kristal yang menggunakan energi spiritual yang keluar sebagai sumber tenaga. Ini akan menjadi luar biasa. Usulan Li Yao seperti jendela bagi para penyuling.
Para profesor dan pakar memiliki lebih banyak keahlian daripada Liao. Tercerahkan, mereka menghasilkan rencana tindak lanjut rumit yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa pemurni yang tidak sabar bahkan mengaktifkan berkas cahaya dan mulai menggambar cetak biru sambil berdebat dengan wajah memerah. Diskusi terus berlanjut selama lebih dari 3 jam hingga tengah malam, namun semua pemurni masih dalam semangat tertinggi. Akhirnya, Yuan Manqiu harus berdiri dan mengakhiri pertemuan dengan senyuman. Tampaknya ide Liao memang memberikan banyak pencerahan baru bagi kita. Namun, rencana akhir tidak mungkin diselesaikan dalam waktu sesingkat itu. Ayo pulang sekarang dan periksa dengan seksama bagian dari proyek itu, masing-masing dari kita bertanggung jawab. Kami akan melanjutkan pertemuan besok. Baiyat tersenyum saat dia menggambar dan membandingkan desain baru reaktor kristal dengan katup tekanan dan bertanya kepada Liao, "Liao, bagaimana sebenarnya kamu mendapatkan ide seperti itu?" Cemerlang. Liao bertukar pandang dengan Yuan Manqiu. Merenung sejenak, ia berkata terus terang, sebenarnya ide itu bukan ciptaan saya sendiri, melainkan hasil kerja sama para profesor dan kakak-kakak saya. Profesor, kakak senior, Baiyat dan pemurni lainnya semuanya linglung. Semua profesor dari Departemen Pemurnian ada di sini, dan rupanya, tidak satu pun dari mereka yang pernah melihat desain seperti itu sebelumnya. Sedangkan untuk kakak senior, Liao adalah satu-satunya siswa di Departemen Pemurnian yang tidak berada di tahun pertama. Kenapa dia punya kakak laki-laki senior? Liao tersenyum dan melanjutkan, Profesor, saya perlu memberitahu Anda sesuatu. 3 hari kemudian, dini hari, di dalam laboratorium No. 2 Liao. Setelah berdiskusi panjang, Liao dan Yuan Manqiu memutuskan untuk memberitahu semua orang tentang penemuan entitas fantom. Apapun hasilnya, Profesor Mosuan dan staf serta mahasiswa lainnya yang meninggal dalam ledakan besar semuanya adalah pahlawan yang pantas menyandang nama mereka dan para martir yang telah mati demi tujuan besar. Tubuh mereka telah tiada, namun karya mereka tidak hilang, begitu pula kemauan dan semangat juang mereka. Sekalipun mereka akan menghilang suatu hari nanti, setidaknya mereka pantas memberitahu dunia tentang kerja keras mereka. Namun, pengamatan terhadap entitas hantu selalu menjadi masalah rumit di dunia budidaya. Semua orang, termasuk Yuan Manqiu, telah mencoba menyesuaikan frekuensi gelombang otak mereka untuk memahami keberadaan entitas fantom tetapi tidak berhasil. Liao tetap menjadi satu-satunya pengamat mereka. Dan intensitas pengamatannya semakin melemah. Rasanya seperti ada 2 gunung yang berjarak ribuan meter dari satu sama lain yang menjulang dalam kegelapan dan kabut, dengan badai petir yang turun, dan Liao sedang mendaki salah satu gunung, memegang obor yang hampir punah di tangannya, sementara Profesor Mosuan dan yang lainnya. Entitas fantom lainnya juga mendaki gunung lain dengan beberapa obor yang mati. Terhalang oleh kegelapan, kabut, petir dan badai, sangat sulit bagi mereka untuk berkomunikasi. Namun, selama dia tahu bahwa mereka masih mendaki puncak ketidakterbatasan, itu sudah cukup. Setelah masalah reaktor kristal diperbaiki, proyek Mystic Skeleton berkembang pesat. Semua peserta proyek bekerja siang dan malam dan telah membuat terobosan besar dalam beberapa unit peralatan magis yang penting. Adapun Liao, dia pergi ke ruang pemurnian nomor 1 tempat tungku kerajinan tipe 1 berada dan menghabiskan 3 hari 3 malam menyempurnakan peralatan sihir kuno. Lapisan terdalam dari peralatan magis terbuat dari bubuk perak mengalir dan rumput jiwa es, yang dapat memantulkan sebagian besar gelombang spiritual seperti cermin. Lapisan mediumnya adalah smoke mica, sejenis kristal sumsum yang ditemukan Liao di cincin kosmos. Itu lembut dan lembut dengan kemampuan khusus untuk memberi nutrisi pada jiwa. Menggaruk sedikit bedak sudah lebih dari cukup untuk mencampurkan dosis obat yang menenangkan. Liao tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan setengah bagian smoke mica dan hampir mengosongkannya. Sedangkan untuk cangkangnya, dia menggunakan bahan biasa bernama Star Eyelet, yang dapat memblokir sebagian gelombang spiritual. Sementara itu tampak seperti batu giok hitam indah yang bertatahkan pentagram. Itu paling umum digunakan sebagai bahan baku perhiasan. Menggabungkan 3 lapisan bahan bersama-sama, dengan ratusan susunan rune penstabil roh di antaranya, Liao telah berhasil menyempurnakan liontin kondensasi jiwa. Itu adalah peralatan ajaib dalam buku 100 klan peleburan yang dapat menyehatkan jiwa dan roh. Meski cangkang reaktor kristalnya kokoh, itu bukanlah tempat berlindung yang sempurna untuk menjaga entitas fantom. Selain itu, ada celah pada cangkangnya, sehingga badai elektromagnetik dan radiasi kosmik masih dapat mempengaruhi entitas fantom di dalamnya. Oleh karena itu, Liao secara khusus menyempurnakan liontin kondensasi jiwa untuk menjadi rumah baru entitas fantom. Dengan pemikiran telepati, sebuah lubang kecil muncul di permukaan liontin. Liao menekan lubang itu ke celah reaktor kristal dan mulai memanggil. Komunikasinya dengan entitas fantom selalu terputus-putus. Dia belum menemukan cara yang dapat diandalkan untuk menghubungi mereka, kecuali mencoba peruntungannya berkali-kali. Lebih dari setengah jam kemudian, ketika dia merasa kesurupan, dia melihat banyak kunang-kunang tembus pandang terbang keluar melalui celah tersebut. Dibandingkan dengan 3 hari lalu, ukuran kunang-kunang telah menyusut lebih dari setengahnya. Lampu hijau yang menyelimuti mereka juga menjadi lebih redup. Itu pasti karena entitas fantom menghabiskan terlalu banyak energi untuk mengirimkan pesan kepada Liao 3 hari lalu. Liao mulai memikat formula liontin kondensasi jiwa di otaknya. Sesaat kemudian,
Angin sepoi-sepoi sepertinya bertiup di dalam ruangan, mendorong entitas fantom yang gemetar ke dalam liontin dalam garis rapi satu persatu. Liao dengan hati-hati mengunci liontin kondensasi jiwa dengan penghalang dan hanya menyisakan lubang kecil yang cukup besar untuk ditembus oleh salah satu benang spiritualnya. Menggantungkan liontin di lehernya, Liao menyentuhnya dan segera merasakan telapak tangannya terbakar, yang melaluinya kekuatan yang lemah namun kuat mengalir ke anggota tubuh dan organnya. Sekarang, para profesor dan kakak-kakak senior, mari kita buat keajaiban bersama. Saat itu pukul 1, namun gunung terapung di Departemen Pemurnian masih terang benderang. Semua orang melakukan pekerjaan mereka dengan semangat tinggi. Namun saat Liao berjalan ke gunung terapung, dia merasakan suasananya berbeda dari biasanya. Rasanya seperti seember minyak mendidih ditambahkan ke api yang menyala-nyala. Profesor, apakah ada yang salah? Liao bertanya pada Yuan Manqiu dengan rasa ingin tahu. Dia telah fokus pada penyempurnaan liontin kondensasi jiwa dan tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Mungkin karena rangsangan dari Universitas Laut Dalam, Universitas Star Nebula dan 3 sekte pelatihan pedang utama telah mengadakan konferensi pers mereka sendiri dan menunjukkan kepada dunia model setelan kristal MP mereka. Saat dia berbicara, Yuan Manqiu menyalakan prosesor kristal dan memutar 2 klip video. Universitas Star Nebula dan 3 sekte pelatihan pedang utama adalah 2 pesaing potensial yang disebutkan Zhuo Feijing dalam konferensi persnya, bukan? Liao merasa segar. Menurut perkenalan di konferensi pers tentang performa dan tujuan perancangan jas kristal, mereka memang memiliki spesialisasinya sendiri dan tidak lebih buruk dari Raja Macan. Kata Yuan Manqiu. Liao sangat senang mendengarnya. Dia mempelajari profil dari 2 setelan kristal itu dengan cermat. Model setelan kristal MP yang disediakan oleh Universitas Star Nebula diberi nama Moonful Mist. Dia mengira itu akan menjadi setelan kristal ringan yang menyerahkan semua alat berat demi kelincahan yang ekstrim. Tapi sekarang setelah dia membaca instruksinya, dia menyadari bahwa selain kecepatan dan ketangkasan, karakteristik yang paling menonjol dari jas kristal itu adalah bahwa ia menggunakan banyak peralatan sihir pengacau, umpan, dan gangguan, yang memungkinkannya untuk mengganggu iblis, otak binatang buas dan melancarkan serangan mental dari jarak ribuan meter. Itu adalah pakaian kristal yang jarang terlihat yang berspesialisasi dalam serangan mental dan gangguan otak. Ketika berhadapan dengan jas kristal Universitas Star Nebula, musuh akan merasa terjebak dalam kabut tebal, tidak tahu di mana mereka berada atau kepada siapa mereka dapat berpaling. Oleh karena itu, kami menamakan jas kristal itu sebagai kabut berduka. Juru bicara Universitas Star Nebula menyatakan dengan bangga. Setelan kristal yang dikembangkan bersama oleh 3 sekte pelatihan pedang utama sangat berbeda. Liao tahu bahwa mereka akan memanfaatkan keunggulan mereka dalam pemurnian pedang terbang, tapi dia masih meremehkan kegilaan mereka. Ada begitu banyak pedang terbang pada setelan kristal itu sehingga tampak seperti landak besi raksasa. Nama setelan kristal itu juga jelas, itu adalah pedang toren. Musuh kita sangat mengesankan. Setelah menonton 2 klip video tersebut, Liao merasa bersemangat sama seperti teman-temannya yang lain. Liontin kondensasi jiwa yang tergantung di depan dadanya sepertinya telah berubah menjadi besi solder yang terbakar yang akan menembus jantungnya. Dia sepertinya telah mendengar auman entitas fantom. Dia merasa dirinya terbakar. Raja Harimau, kabut menyedihkan, pedang toren. Sangat bagus. Aku tidak sabar menunggunya lebih lama lagi. Bab 296, Kelahiran Kerangka Mistik. Pelepasan Tiger King, Moonful Mist, dan Sword Torrent mengejutkan seluruh dunia budidaya. Selama bulan berikutnya, banyak hal berubah drastis di dunia budidaya. Lebih dari 10 sekte dan 5 universitas menyatakan keberhasilan model setelan kristal MP mereka. Untuk sesaat, setelan kristal MP menjadi topik terhangat di dunia budidaya. 3 majalah peralatan sihir hampir menjadi monograf pada pakaian kristal. Majalah lain, Crystal Sweet Vista, yang berfokus pada pakaian kristal, mengalami peningkatan penjualan 4 kali lipat dalam 1 bulan. Tentu saja, tidak sulit untuk menyadari bahwa sebagian besar model setelan kristal MP diproduksi terlalu terburu-buru. Demi mendapatkan biaya yang lebih rendah, banyak material surgawi dan harta karun duniawi yang diperlukan telah ditebang. Akibatnya, mereka hanya bisa disebut sebagai armor tempur yang kuat, bukan pakaian kristal. 1 bulan setelah Tiger King Battle Suite dirilis, model MP Crystal Suite yang relatif lebih kompetitif hanyalah Tiger King, Moonful Mist, Sword Torrent dan beberapa lainnya. Saat itu, Deep Sea University dan Gold Armor Clan mengadakan konferensi pers kedua untuk Tiger King Battle Suite, di mana video pertarungan nyata baru, desain struktur yang lebih banyak, dan spesifikasi terperinci disajikan kepada publik. Setelah 1 bulan pengujian, Tiger King Battle Suite telah dilengkapi dengan seperangkat peralatan magis serangan bernama Flashing Pause, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan tempur jarak dekat. Dalam demo tersebut, Zhuo Feijing, mengenakan Tiger King Battle Suite, mencabik-cabik 3 binatang iblis tipe kura-kura, yang merupakan prajurit iblis tingkat tinggi, hanya dalam 10 detik. Kesederhanaan dan kemudahannya membuat setiap reporter yang datang ke lokasi terkesan. 3 majalah peralatan magis dan Crystal Sweet Vista, penuh dengan artikel gratis. Dibandingkan dengan dunia luar yang sedang bergejolak, Departemen Pemurnian dari lembaga perang terpencil sepertinya telah menjadi sebuah lubang hitam di mana sama sekali tidak ada berita yang akan keluar. Bahkan menolak permintaan wawancara dari beberapa majalah. Semua penyuling akar rumput tetap misterius.
Tidak ada yang mengirimkan pesan apapun melalui saluran pribadi mereka. Reaksi aneh seperti itu menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan. Kebanyakan orang berpikir bahwa Departemen Pemurnian dari lembaga perang terpencil pasti menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan yang menghambat kemajuan proyek, dan karena itu memilih untuk menghentikan tawaran militer. Dalam ikhtisar yang diposting di Crystal Suite Vista, setelah merangkum kemajuan model setelan kristal MP dari Universitas Laut Dalam, Universitas Star Nebula, 3 sekte pelatihan pedang utama dan pihak berpengaruh lainnya, penulis menyimpulkan artikel tersebut, bukan tanpa belas kasihan seperti. Lembaga perang terpencil besar adalah organisasi federasi pertama yang mengerjakan setelan kristal MP. Namun, setelah bencana kecelakaan tahun lalu yang menyebabkan sebagian besar peserta meninggal dunia, proyek ini berjalan lamban. Meskipun Profesor Yuan Manqiu telah mengumpulkan para ahli akar rumput yang tersisa dan memulai kembali proyek kerangka mistik tahun ini, mereka jelas menghadapi masalah yang sama yang melumpuhkan mereka sebelumnya, yaitu bahan biasa tidak dapat disuling menjadi reaktor kristal yang berkualitas. Dengan begitu banyak sekte dan universitas yang mengumumkan keberhasilan penemuan jas kristal MP mereka, lembaga perang terpencil tetap diam dan menolak wawancara, tidak mau mengungkapkan rincian kemajuan mereka. Semua tanda menunjukkan bahwa lembaga perang terpencil mungkin sudah menyerah. Tapi di gunung terapung di Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil. Tempat itu sepertinya sudah menjadi gunung berapi aktif selama sebulan terakhir. Gairah dan mania bisa dirasakan di mana-mana. Setiap orang dikelilingi oleh api yang tak terlihat. Mata mereka setajam pedang tajam yang memancarkan kilauan saat terjadi bentrokan. Mereka sepertinya telah terhipnotis oleh sesuatu yang tidak diketahui hingga mengabdikan sepenuh hati mereka pada proyek mistik skeleton. Selain perdebatan sengit dalam briefing harian setiap hari, mereka selalu tutup mulut untuk menyelamatkan setiap detik yang berharga. Alasan mengapa mereka menolak wawancara bukanlah untuk tidak menonjolkan diri tetapi untuk mendedikasikan seluruh waktu yang mereka miliki untuk menyelesaikan Mystic Skeleton Battle Suite lebih cepat. Pada tanggal 30 Oktober kerangka dasar dari Mystic Skeleton Battle Suite ditentukan, dan tulang belakang pertama berhasil disempurnakan. Pada tanggal 4 November sistem tenaga listrik berhasil disempurnakan. Sistem tenaga model utama hanya memiliki 8 susunan rune daya. Kinerja mungkin bukan yang terbaik, tetapi banyak antarmuka dibiarkan terbuka, yang memerlukan kemungkinan susunan rune kekuatan tak terbatas dan susunan rune anti-gravitasi. Pada tanggal 11 November sistem serangan jarak jauh yang terbuat dari 400 pedang terbang super mini berhasil disempurnakan. Pada tanggal 22 November semua bagian dari pelat baja dan peralatan sihir pertahanan berhasil disempurnakan. Pada tanggal 24 November prosesor kristal militer, tipe 7 Super Saiyan, yang dibawa oleh Mystic Skeleton Battle Suite berhasil dihubungkan ke unit peralatan magis lainnya. Pekerjaan debugging dimulai. Pada tanggal 1 Desember meskipun hari mendung, proyek Mystic Skeleton tetap berjalan lancar. Setiap kepalan tangan terkepal, setiap dada berfluktuasi, setiap bibir kering menggigil, dan setiap mata dipenuhi sensasi. Semua peserta proyek menunggu dengan cemas. Li Yao adalah salah satunya. Dalam sebulan terakhir, Li Yao telah melakukan lebih banyak kerja keras daripada yang dilakukan profesor atau pakar manapun. Para profesor dan pakar mahir dalam bidang pemurnian tertentu. Beberapa dari mereka bertanggung jawab atas sistem tenaga, beberapa dari mereka bertanggung jawab atas sistem peralatan sihir pertahanan, dan beberapa dari mereka paling baik dalam melakukan debug pada prosesor kristal. Li Yao berbeda. Sebagai uji coba, dia perlu mengajukan saran dan keluhan mengenai setiap bagian dari setelan kristal dari sudut pandang pengguna terminal. Sementara itu, dia adalah asisten pemurnian untuk semua ahli. Karena bakatnya dalam pemurnian secara bertahap ditemukan oleh semua orang, banyak ahli yang memintanya untuk terlibat dalam proses pemurnian komponen-komponen utama. Kadang-kadang mereka bahkan mempercayakan seluruh pekerjaan kepadanya. Li Yao hampir bekerja 24 jam sehari. Ia berharap bisa membagi dirinya menjadi 8 diri sehingga ia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Pada akhirnya, Yuan Manqiu agak terintimidasi oleh kegilaannya. Dia mengantarnya ke kapsul tidur nyenyak untuk istirahat berkali-kali. Tapi dia akan selalu menyelinap keluar setelah tidak lebih dari setengah jam. Dia tidak bisa menahannya. Kesempatan ini terlalu langka untuk dilewatkan. Proyek Mystic Skeleton adalah kejayaan setiap pemurni akar rumput. Para profesor dan pakar telah mengerahkan keterampilan terbaik mereka, yang membuka mata Li Yao. Membantu mereka sebagai asisten selama setengah hari lebih bermanfaat daripada membaca buku selama seminggu penuh. Li Yao adalah seorang pria yang akan menjadi pemurni terkuat di federasi. Tidak mungkin dia melepaskan kesempatan seperti itu. Saat pakaian tempur kerangka mistik mulai terbentuk, pemahaman Li Yao dalam seni pemurnian semakin dalam. Para profesor dan pakar mahir di bidangnya masing-masing, namun Li Yao telah mempelajari satu atau dua hal tentang setiap bidang pemurnian pakaian kristal. Dengan pengetahuan langsung, Li Yao menemukan bahwa banyak buku 100 klan peleburan yang tidak dapat dipahami dari 40.000 tahun yang lalu kini menjadi jelas dan lugas. Banyak teori esoteris yang dikemukakan oleh para profesor dan pakar sering kali dapat ditelusuri kembali ke teori klasik 100 klan peleburan juga. Oleh karena itu, kesatuan mengetahui dan berbuat telah tercapai. Akhirnya, ketika Li Yao hampir mempelajari semua yang diajarkan para profesor dan pakar, prototipe jas tempur kerangka mistik akhirnya keluar. Ditempatkan di depan semua orang adalah perkakas raksasa yang terbuat dari kaca temper yang diisi dengan cairan anti karat berwarna merah tua di mana benda berbentuk manusia berdiri.
Ci. Saat cairan antirus dikosongkan, Mystic Skeleton Battlesuit mengungkapkan jati dirinya. Li Yao terengah-engah. Dia merasa matanya masam dan bengkak. Liontin kondensasi jiwa juga bergetar hebat. Dibandingkan dengan kehebatan dari jas tempur Raja Harimau, jas tempur kerangka mistik tampak agak kumuh. Model utamanya hanya setinggi 2,11 meter, lebih pendek dari kebanyakan pakaian kristal medium. Pelat pelindungnya terbuat dari paduan biasa. Performa prosesor kristal militer juga tidak istimewa. Satu-satunya titik terang adalah 2 meriam kristal di kedua sisi reaktor kristal, yang dapat diisi langsung oleh energi spiritual yang keluar dari reaktor kristal. Hasilnya, waktu kerja setelan kristal dipersingkat, namun kemampuan tempur jarak jauh meningkat pesat. Ada juga rak peralatan magis jarak dekat di pinggang Mystic Skeleton Battlesuit yang bisa membawa berbagai jenis pedang rantai berat dan pedang anti kapal. Selain itu, ada 2 buku jari di lengan yang bisa dipakai untuk bertinju. Pada pandangan pertama, perlengkapan yang dibawa oleh Mystic Skeleton Battlesuit hampir tidak cukup untuk pertarungan di kehidupan nyata. Dibandingkan dengan jas tempur Tiger King, jas tempur kerangka mistik seperti mainan anak-anak. Namun di balik spesifikasinya yang kurang menarik, Mystic Skeleton Battlesuit juga memiliki kelebihan yang unik. Pertama-tama, Mystic Skeleton Battlesuit menggunakan desain kerangka Star Sea Imperium. Proyek itu sendiri terinspirasi oleh potongan batu giok kuno. Mo Xuan dan Yuan Manqiu telah menghabiskan lebih dari 10 tahun mempelajari cetak biru struktur sampai mereka akhirnya memahami segalanya. Berkenaan dengan kerangka utama, Mystic Skeleton Battlesuit jelas merupakan salah satu pakaian kristal terbaik. Desain kerangka yang brilian berarti kemampuan bertahan hidup yang lebih tinggi. Strategi pertahanan dari Mystic Skeleton Battlesuit benar-benar berbeda dari Battlesuit Tiger King. Dengan dukungan teknis dari klan armor emas, jas tempur Raja Harimau dilengkapi dengan pelat baja dan peralatan sihir pertahanan tercanggih, yang sangat sulit ditembus di medan perang. Namun, sistem pertahanan dari Mystic Skeleton Battlesuit mungkin tampak lemah. Namun menurut hasil eksperimen, kemampuan tempur dari Mystic Skeleton Battlesuit sebagian masih tetap ada meskipun 70% pelat bajanya telah hancur, seperti seekor kecoa yang tidak dapat dibunuh. Itu semua karena desain kerangka yang luar biasa. Kedua, dengan kerjasama dari penyuling akar rumput, Mystic Skeleton Battlesuit hanya dibuat dari 13.998 komponen, yang berarti kurang dari 2/3 dari Crystal Suit di level yang sama dan hanya setengah dari Tiger King Battlesuit. Semakin sederhana, semakin stabil. Jika ada masalah yang terjadi, maka akan mudah untuk memperbaikinya. Ketiga, potensi adaptasi yang sangat besar. Karena desain modularnya, semua unit peralatan sihir dapat diganti. Selama proses pemurnian, semua penyuling, termasuk Li Yao sendiri, telah membuat hampir 20 rencana modifikasi. Potensi adaptasi berarti ketika Mystic Skeleton Battlesuit berada di medan perang, puluhan model turunan dapat dibuat secara bebas untuk memenuhi kebutuhan taktik yang berbeda. Ini juga merupakan kabar baik bagi para pelatih EXO dan Departemen Logistik Militer. Dengan 3 keunggulan, serta harga yang sangat murah, semua orang di Departemen Pemurnian sangat yakin dengan Mystic Skeleton Battlesuit. Tes pertama dari Mystic Skeleton Battlesuit dimulai sekarang. Mengambil napas dalam-dalam, Li Yao melangkah maju, sementara semua orang memandangnya dengan penuh semangat. Bab 297, Tes Ekstrim. Setelan Master, siap. Li Yao membuka tangannya, 4 tangan palsu mengenakan jas setipis sayap jangkrik. Dengan pemikiran telepati, energi spiritual terpicu. Setelan Master itu mulai berkilau perlahan seolah-olah itu adalah lapisan cairan abu-abu keperakan dan menempel di dekat setiap inci tubuhnya, menonjolkan garis otot. Setelan Master terbuat dari peralatan sihir super mini yang tak terhitung jumlahnya seukuran biji Master. Meskipun sangat tipis, itu dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan pertahanan dan meningkatkan energi spiritual pemakainya, dengan kinerja yang dapat dibandingkan dengan baju perang terbaik. Setelan Master di dalam dan setelan kristal di luar membuat perlengkapan magis terbaik cocok untuk penggarap Federasi Star Glory. Setelan kristal, siap. 4 tangan buatan mengambil Mystic Skeleton Battlesuit dari wadah dan memindahkannya ke hadapan Li Yao. Sisi depan jas kristal terbuka seperti mekarnya bunga. Warna-warna merah tua bersinar dari dalam setelan itu, dan itu sangat menarik. Li Yao mengangkat salah satu jarinya dan menyentuh bagian dalam jas tempur kerangka mistik. Dia segera merasakan denyut energi spiritual yang samar-samar. Seolah hidup, Mystic Skeleton Battlesuit menyelimutinya dengan cara yang paling lembut. Aliran data yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke otak Li Yao. Ding! Dengan suara mendengung, otaknya terhubung ke prosesor kristal. Dia merasa sekarang memiliki tubuh yang benar-benar baru. Pembalutan selesai. Sambungan stabil. Tidak ada rasa perih atau ketidaksesuaian. Saat dia berbicara, dia mencoba berjalan beberapa langkah. Umpan balik dari kakinya tepat waktu, jelas, dan tepat. Bahkan benturan sekecil apapun di tanah bisa dirasakan, seolah-olah dia sedang berjalan di atas kerikil tanpa sepatu. Aduh, astaga, dia memukul 2 kali dengan santai. Segera ada bayangan kabur dan suara udara terkoyak. Dia tidak menggunakan setengah dari kekuatannya, namun pukulannya hampir mencapai kecepatan sonik. Dia merasa sangat senang. Mengambil napas dalam-dalam, matanya melotot saat dia menyalakan energi spiritualnya yang telah lama tertekan dengan melayang ke surga dalam satu lompatan, hukum pemicu jiwanya.
Tahap penyempurnaan tingkat 5. Tahap penyempurnaan tingkat 6. Tahap penyempurnaan tingkat 7. Kekuatan Li Yao terus meningkat. Setelah menyerap 6 tetes darah naga singa mutan, energi spiritual Li Yao telah berubah menjadi abu-abu muda dengan sedikit emas gelap, yang kemudian diperkuat beberapa kali oleh peningkatan susunan rune pada setelan kristal. Itu mengalir ke seluruh tubuh Li Yao dan membentuk dua sayap energi spiritual yang panjangnya hampir 10 meter di punggungnya. Pada akhirnya, seekor elang ganas terbang keluar dari tubuhnya dan mendarat di atas kepalanya sambil menjerit menyatakan keberadaannya. Energi spiritual yang mengalir keluar dari tubuh dan berbentuk objek lain adalah tanda dari penggarap di puncak tahap penyempurnaan. Beberapa waktu lalu, Vian Blade Peng Hai dan Ding Lingdang bertarung satu sama lain di Small Greyfield dengan kekuatan puncak tahap penyempurnaan. Kemegahan seperti itu juga muncul pada saat itu, yang membuat Li Yao takjub. Sekarang, 2 tahun kemudian, dengan peningkatan setelan kristal, dia akhirnya mencapai level di mana Vian Blade Peng Hai dan Ding Lingdang dulu. Swoosh, 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 swoosh. Tubuh Li Yao berubah menjadi kabut abu-abu, saat dia melakukan 100 gerakan menghindar dalam skala kecil. Kemudian dia berlari maju ke depan target uji seperti hantu, berjongkok, dan meninju target dengan keras. Sua, rangkaian power rune di punggungnya memancarkan warna merah tua. Elang energi spiritual di atas kepalanya diserap oleh lengan kanan Li Yao dan berubah menjadi tornado yang berputar-putar dan menderu, sebelum mengenai target pengujian seperti bor raksasa. Bo, sebuah lubang besar yang menakutkan muncul di bagian belakang target pengujian, di mana komponen peralatan sihir yang tak terhitung jumlahnya meledak dan jatuh ke tanah dengan suara retak. Semua orang terpesona dengan tindakan Li Yao, termasuk Yuan Manqiu. Kolom tulang belakang terlalu kencang. Terasa tidak mulus saat saya melakukan tikungan tajam. Kita bisa melakukan beberapa penyesuaian di sana. Atau, kita bisa menyiapkan 2 mode. Bagi mereka yang jago dalam pertarungan jarak jauh dengan pedang terbang, ruas tulang belakangnya bisa lebih rapat. Bagi mereka yang jago dalam pertarungan jarak dekat, ruas tulang belakangnya bisa lebih longgar, sehingga tulang belakangnya bisa lebih longgar, gerakan tubuh akan lebih mudah. Li Yao menggoyangkan lengannya dan memeriksa tinju yang dia gunakan. Dia melanjutkan, umpan balik dan peningkatan kekuatan bagus. Namun, tinju terasa ceroboh saat mendekati kecepatan sonik. Pelat pelindung lengan harus didesain ulang dengan menambahkan beberapa jalur udara untuk menstabilkan tinju dan meningkatkan kecepatannya. Lagi pula, target pengujian ini terlalu tidak kokoh. Aku hampir tidak menyentuhnya dan target itu sudah rusak. Bagaimana kekuatan utama dari pakaian tempur kerangka mistik bisa diuji dengan itu? Ayo cari target yang lebih baik. Tidak ada yang menjawabnya, hanya ada keheningan. Semua orang di tempat kejadian saling memandang dengan bingung. Mereka telah menyadari bahwa selain sebagai seorang penyuling, Li Yao juga merupakan seorang cultivation tipe pertempuran yang cukup baik. Namun selama berbulan-bulan kerja sama mereka, Li Yao hanya menunjukkan bakatnya dalam bidang pemurnian. Dia belum pernah menunjukkan performanya dalam pertarungan. Jadi, seiring berjalannya waktu, semua penyuling telah melupakan betapa brutalnya Li Yao, hingga hari ini. Beberapa dari mereka ragu apakah Li Yao cukup mampu sebagai pilot penguji dan bersikeras bahwa mereka harus menyewa EXO yang profesional dan berpengalaman untuk pengujian tersebut. Namun sekarang setelah mereka melihat penampilan Li Yao, keraguan mereka tidak ada lagi. Li Yao, suara Yuan Manqiu bergetar. Bukankah kamu berada di tahap penyempurnaan tingkat 8? Bahkan dengan peningkatan setelan kristal, kamu masih harus berada di bawah level 12. Target pengujian dapat menahan serangan kekuatan penuh dari seorang penggarap di tingkat 13. Bagaimana kamu bisa menghancurkannya? Di level manakah kamu berada saat ini? Li Yao linglung sejenak. Dia tidak tahu bahwa dia secara tidak sengaja menggunakan kekuatan seperti itu karena kegembiraan. Namun, sudah berbulan-bulan sejak perjalanan ke Dark Desolate Domain. Meski menunjukkan kekuatan yang luar biasa, ia tetap bisa mengklaim bahwa itu karena ia telah banyak berlatih dan maju selama beberapa bulan terakhir. Mencari tahu alasannya, Li Yao berkata, tahap penyempurnaan tingkat 11. Semua orang di tempat itu tersentak. Tahap penyempurnaan tingkat 11 seringkali menjadi kriteria untuk menentukan lulusan terbaik. Hua Tianxiong, Presiden Iron Fist Club, dan Su Ge, Presiden Chaos Edge Hall, tiba di tahap penyempurnaan tingkat 11 setelah 5 tahun bekerja keras di Grand Desolate War Institution. Li Yao baru kelas 2, dan dia sudah mencapai tingkat sarjana. Menakjubkan. Namun, hal itu tidak bisa diterima, mengingat ia telah memperoleh 40.000 kredit dalam 1 tahun, yang tidak pernah dicapai oleh siswa manapun dalam sejarah lembaga perang Grand Desolate. Melihat wajah kaget semua orang, Li Yao berkata, maaf, dalam benaknya. Dia berbohong. Dia tidak berada di tahap penyempurnaan tingkat 11. Dia sudah berada di tahap penyempurnaan tingkat 11 ketika dia kembali dari Dark Desolate Domain. Sejak itu, dia berlatih dengan gila-gilaan dan mengingat pertempuran brutal di Dark Desolate Domain. Terlebih lagi, dia menemukan beberapa katalis untuk memurnikan kristal sumsum dan menyerap semua energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Akhirnya, dia maju lagi di malam yang diterangi cahaya bulan ke tahap penyempurnaan tingkat 12. Namun, dia belum sepenuhnya mencerna energi roh yang terkandung dalam kristal sumsum, yang sebagian besar masih bersembunyi di anggota tubuh dan organ tubuhnya. Dia merasa bahwa dia meningkat pesat setiap hari setelah pelatihannya. Sangat mungkin bahwa dia akan menembus tahap penyempurnaan tingkat 13 kapan saja.
Kristal sumsum juga merupakan salah satu alasan mengapa dia bisa melakukan pelatihan dan pemurnian siang dan malam tanpa istirahat. Dia pasti sudah lama pingsan tampaknya. Yuan Manqiu linglung sejenak, lalu dia tersenyum. Bagus sekali. Saya khawatir Anda mungkin tidak mampu melakukan beberapa tes ekstrim. Namun ternyata, kami dapat menambahkan beberapa tes lagi untuk Anda sekarang. Liao mengepalkan tangannya, menikmati perasaan kekuatan yang luar biasa di telapak tangannya. Tidak masalah. Tanggal 3 Desember Freezing Frost Realm, tes ke-12 dari Mystic Skeleton Battle Suite. Itu adalah pecahan dunia yang didominasi oleh es, salju, dan angin yang menusuk. Suhunya jauh di bawah minus 100 derajat C. Awan dingin melayang di udara seperti binatang iblis berbahaya yang akan mengubah segala sesuatu yang disentuhnya menjadi es batu. Dalam Mystic Skeleton Battle Suite, Liao berlari dengan kecepatan tinggi di lapisan es. Di bawah daya tarik energi spiritual yang keluar dari pakaiannya, lusinan awan dingin mengalir ke arahnya dan membentuk lapisan es tebal pada pakaian kristal tersebut. Banyak susunan rune di permukaan setelan kristal membeku. Kecemerlangan merah tua dari susunan power rune menjadi terputus-putus. Aduh, Liao tidak peduli dengan semua itu. Dia mempercepat lagi, berlari, meninju, menghindar, dia berubah menjadi bayangan abu-abu kabur yang memantul ke atas dan ke bawah di dunia salju, meninggalkan serangkaian data berharga untuk perbaikan di masa depan. Dalam lingkungan bersuhu minus 100 derajat Celcius, kinerja umum dari pakaian tempur kerangka mistik berkurang sebesar 17%, yang mana cukup baik jika dibandingkan dengan pakaian kristal pada level yang sama. Namun, aku merasa piton es sedang mengebor tulang punggungku. Itu mungkin karena celah pelat baja di bagian belakang baju itu terlalu besar untuk menghalangi angin dingin. Ini adalah sesuatu yang perlu diperbaiki. Liao berteriak, bibirnya membiru. Tanggal 7 Desember Firestream Realm, tes ke-37 dari Mystic Skeleton Battle Suite. Ini adalah pecahan dunia yang terbuat dari magma dan uap dengan udara yang penuh dengan gas beracun. Suhu di sini di atas 500 derajat Celcius sepanjang tahun. Tidak ada penggarap yang bisa bertahan lama di tempat ini. Bam bam, bam 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 bam. Di tengah alam aliran api, ada sebuah pulau terpencil yang dikelilingi oleh magma yang mengalir. Udara panas mengepul di ruangan itu. Sesekali, gumpalan besar magma akan terciprat ke pulau akibat benturan arus. Sambil menghindari magma, Liao juga meninju target uji tahan panas khusus. Keringat mengucur dari dahinya, tapi dia merasa sangat senang. Setiap penyesuaian mikro dari Mystic Skeleton Battle Suite telah dibuat sesuai dengan gaya bertarungnya, membuatnya merasa bahwa jas kristal dan tubuhnya melebur menjadi satu. Di samping danau magma, di ruang khusus tahan panas, Yuan Manqiu berbicara dengan Bai Yet dan penyuling lainnya. Setelah terdiam lama, saya menyadari bahwa meminta Liao menjadi pilot uji adalah salah. Bai Yet tersenyum pahit. Maksudmu Liao sangat luar biasa sehingga kita tidak bisa memastikan apakah performanya yang luar biasa itu didukung oleh pakaian tempur kerangka mistik atau berdasarkan pada kekuatan tubuhnya yang gila, bukan? Memang, Yuan Manqiu berkata tanpa emosi, saya yakin dia bisa bertahan hidup di alam beku-beku dan alam aliran api tanpa pakaian kristal dan mungkin menjalani kehidupan yang baik. Bab 298, Melawan Lindang. Dalam waktu singkat, Mystic Skeleton Battle Suite telah mengalami ujian ekstrim yang bahkan tidak pernah dilakukan oleh banyak pakaian kristal tingkat tinggi. Bukan hanya tantangan besar bagi jas kristal, tapi juga tantangan bagi EXO. Misalnya, uji pertahanan ekstrim mengharuskan setelan kristal itu dipukul di depan selama 1 jam penuh. Uji tekanan super mengharuskan pakaian kristal tersebut untuk meninju dan menendang selama beberapa jam dalam gravitasi yang 10 kali lebih kuat dari biasanya dan 10 kali lipat tekanan atmosfer biasanya. Di sekte dan universitas lain, sebagian besar tes ekstrim dilakukan melalui peralatan sihir pengujian khusus, atau oleh beberapa pilot uji secara bergantian. Namun di Departemen Pemurnian Lembaga Perang Grand Desolate, semua tes ekstrim dilakukan oleh Li Yao sendiri. Dia mengenakan setelan kristal siang dan malam seperti boneka logam dan akan melakukan setiap ujian ekstrim secara langsung betapapun sulitnya. Saat pakaian tempur kerangka mistik direvisi, kemampuan Li Yao juga meningkat pesat. Kristal sumsum pertama telah dicerna sepenuhnya olehnya. Melalui seni, Tousan Tempering 100 Refining, jam pelatihan di lingkungan ekstrim seperti Freezing Frost Realm, Firestream Field, 10 kali gravitasi, 10 kali tekanan barometrik, ratusan meter di bawah laut, dan seterusnya telah mengangkat kekokohan tubuhnya ke tingkat yang tak terduga. Bahkan Master Tiomu, senior yang menciptakan seni, 1000 Tempering 100 pemurnian, di klan peleburan 140.000 tahun yang lalu, mungkin tidak sekuat Liao ketika dia berada di level Liao. Tampaknya, Liao hanya berada di tahap penyempurnaan tingkat 12. Namun, bahkan jika bertemu dengan penggarap di puncak tahap penyempurnaan, Liao masih yakin bahwa dia bisa menghadapi mereka secara langsung karena kekerasan tubuhnya yang luar biasa. Dengan bantuan jas kristal, dia bahkan bisa melawan seorang penggarap di panggung fondasi bangunan. Tanggal 31 Desember tes terakhir dari Mystic Skeleton Battle Suite. Setelah sebulan pengujian dan revisi, kekurangan dari Mystic Skeleton Battle Suite semuanya telah diperbaiki. Sekarang sudah hampir sempurna. Tes terakhir juga merupakan debut Mystic Skeleton Battle Suite ke dunia luar. Selain staf dan siswa Departemen Pemurnian, para pemimpin sekolah juga ikut serta dalam pertunjukan tersebut, termasuk Xiong Bailey, kepala sekolah.
Pada jam 2 siang, lapangan uji nomor 1 ramai dan ramai. Lapangan uji penuh dengan pengujian peralatan magis. Seberkas cahaya raksasa melayang di udara memainkan pengujian Li Yao terhadap pakaian tempur kerangka mistik di dalam es dan api. Banyak pimpinan sekolah yang mengangguk setuju saat mereka menonton. Keandalan dan kemampuan tempur dalam kondisi ekstrim dari Mystic Skeleton Battle Suit telah jauh melebihi ekspektasi mereka. Li Sanhao dan mahasiswa baru dari Departemen Pemurnian berteriak dan berteriak kegirangan. Direktur Yuan, apakah benar bahwa pakaian tempur kerangka mistik sama sekali tidak mengandung bahan surgawi dan harta karun duniawi? Pimpinan sekolah dengan sungguh-sungguh menanyai Yuan Manqiu. Dari demonya, kami melihat bahwa ia sangat solid, dan kemampuan tempurnya dalam kondisi ekstrim juga memuaskan. Tapi kami penasaran dengan performanya dalam pertarungan sesungguhnya. Beberapa dari mereka tidak begitu percaya diri. Sambil tersenyum, Yuan Manqiu menjawab, sama sekali tidak ada material surgawi dan harta karun duniawi yang digunakan dalam pakaian tempur kerangka mistik. Performanya dalam pertarungan nyata akan sama bagusnya dengan apa yang ditunjukkan dalam pengujian, atau bahkan lebih baik. Seorang penggarap tahap penyempurnaan di Battle Suit kerangka mistik akan mampu menghadapi penggarap panggung fondasi bangunan. Saya tahu Anda tidak akan membelinya. Jadi, kami akan mengundang penggarap fondasi bangunan untuk melawan penggarap tahap penyempurnaan dalam pakaian tempur kerangka mistik. Anda mungkin ragu saat ini. Tapi saya yakin semua kekhawatiran Anda akan hilang setelah kompetisi. Sua, di tengah lapangan uji, sebuah cincin dengan diameter lebih dari 100 meter naik perlahan. Cincin itu dikelilingi oleh lapisan penghalang pertahanan berwarna kuning seperti cangkang telur. Li Yao berjalan ke atas ring dan melakukan beberapa latihan pemanasan. Battle Suit Mystic Skeleton mempesona dengan ritme gerakan tubuhnya. Di sisi lain ring, orang yang berjalan ke atas ring adalah Ding Lingdang. Li Yao bingung. Setetes keringat dingin muncul di keningnya. Dia telah diberitahu oleh Yuan Manqiu bahwa seorang penggarap fondasi bangunan akan diatur untuk melawannya hari ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang itu adalah Ding Lingdang. Saya mendengar bahwa jas tempur kerangka mistik telah berhasil disempurnakan, dan Anda sama hebatnya dengan penggarap fondasi bangunan di dalamnya. Bagaimana saya bisa melewatkan pertarungan seru bersama Anda? Oleh karena itu, saya telah mengajukan permohonan kepada kepala sekolah dan Direktur Yuan untuk membiarkan tinjuku menjalankan tes terakhir untuk Mystic Skeleton Battle Suit. Bagaimana kalau itu? Ding Lingdang mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Dia mengenakan setelan Ruby Master. Api mengalir di sekujur tubuhnya secara misterius dan menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun. Kemunculan Ding Lingdang menimbulkan kerusuhan kecil. Dia adalah sosok terkenal di sekolah. Semua orang tahu bahwa dia sudah mendekati level menengah dari Building Foundation Stage. Naluri bertarungnya yang alami dan seperti binatang membuat kemampuan bertarungnya bahkan lebih baik daripada banyak penggarap yayasan bangunan tingkat menengah dan tinggi. Ding Lingdang sebagai penguji akan sangat meyakinkan. Sebagai penggarap tahap penyempurnaan tingkat tinggi, berapa lama Li Yao dengan peningkatan pakaian tempur kerangka mistik bisa bertahan di bawah tinju sengit Ding Lingdang? Semua orang sangat ingin mengetahui jawabannya, termasuk Li Yao sendiri. Bibir Li Yao melengkung. Jantungnya berdetak semakin cepat. Dia merasa bukan darah yang mengalir di nadinya melainkan kristal sumsum yang meleleh. Dari semua penggarap fondasi bangunan, Ding Lingdang adalah salah satu yang paling ingin ia kalahkan. Meskipun dia terkejut pada awalnya, dia menyadari bahwa dia adalah lawan terbaik setelah dipikir-pikir. Bagus sekali. Ayo kita lakukan. Jiwa Li Yao mulai membara dengan mengintimidasi. Rangkaian energi spiritual mengalir keluar melalui celah setelan kristal dan membentuk bulu emas yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, yang berputar semakin cepat seolah-olah ditiup oleh angin yang tak terlihat. Kamu telah membuat banyak kemajuan hanya dalam 1 bulan. Sungguh gila. Mata Ding Lingdang berseri-seri karena gembira. Tapi aku suka itu. Hah, api yang membakar berkobar di sekelilingnya, yang kemudian mengembun menjadi ular api. Dibandingkan dengan ular api yang pernah dilihat Li Yao di Small Greyfield sebelumnya, ular api saat ini berukuran lebih kecil, namun jauh lebih detail. Selain itu, warnanya lebih putih dari yang sebelumnya, menandakan suhunya juga jauh lebih tinggi. Ding, 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 ding. Lonceng Jingle di pergelangan kaki Ding Lingdang mulai bergetar tanpa tanda apapun. Ular api itu menerjang ke depan ke arah Li Yao, mulutnya terbuka lebar. Dengan raungan yang memekakkan telinga, Li Yao menurunkan lengan kanannya ke pinggangnya dan menelan semua bulu emas muda yang berterbangan di sekelilingnya seperti lubang hitam. Kemudian, dari tumit ke atas, hingga ke tulang belakang, susunan rune kekuatan memancarkan warna merah tua satu persatu dan melepaskan kekuatan tak terbatas. Li Yao mengangkat lengannya dan meninju ular api itu, berniat membunuhnya dengan satu serangan. Energi spiritualnya meledak seperti letusan gunung berapi. Bulu emas di lengan kanannya berubah menjadi tornado yang menyerang ular api. Ya, ular api itu sepertinya adalah makhluk hidup. Ia berlari ke atas dan menghindari tinju Li Yao yang tak terbendung dari dekat. Namun ia terluka oleh bulu emas yang meninggalkan sedikit retakan di perutnya. Meskipun Li Yao meleset dari target, pimpinan sekolah masih mengangguk setuju. Beberapa penggarap tipe pertempuran di Departemen Tempur terkejut melihat Li Yao tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan sama sekali. Terpesona oleh penampilan Li Yao, Li Sanhao dan kelompoknya bersorak untuk Li Yao sekeras-kerasnya.
Mengalahkan ular apiku. Mengesankan. Setelah menangis, Ding Lingdang melintas ke depan Liao seolah-olah dia adalah hantu, menindaklanjuti dengan tendangan brutal yang penuh dengan energi spiritual yang membara. Liao tertangkap basah dan gagal mengelak. Sebenarnya dia tidak mau mengelak. Tendangan Ding Lingdang mengenai dada mistik skeleton Battle Suit, mengakibatkan beberapa retakan di permukaan. Pada saat yang sama, lutut Liao juga mengenai perut Ding Lingdang di mana sebuah bom kristal sepertinya meledak. Keduanya menggumamkan geraman pelan, tapi tak satu pun dari mereka yang mau mengelak atau menghalangi. Ding Lingdang baru saja menarik kembali kakinya ketika dia memukul kepala Liao dengan siku kanannya. Sebagai tindakan balasan, Liao memukul kepala Ding Lingdang dengan kepalanya sendiri. Gaya bertarung mereka yang buas telah mengejutkan semua orang di tempat, bahkan termasuk para penggarap tipe pertempuran. Semakin sering mereka bertempur, mereka menjadi semakin brutal dan nyaman. Pada awalnya, sosok abu-abu dan merah dapat dibedakan, tetapi saat mereka mendekati kecepatan sonik, yang dapat dilihat penonton hanyalah bayangan kabur yang saling bertautan, seolah-olah ratusan orang sedang bertarung di dalam ring pada saat yang bersamaan. Udara terkoyak dengan ledakan yang memekakkan telinga. Kemudian, setelah setengah menit tabrakan berkecepatan tinggi, keduanya berhenti di kedua sisi ring. Saat itulah semua orang dapat mengetahui seberapa besar kerusakan yang telah terjadi selama pertempuran singkat namun sengit sebelumnya. Pakaian tempur kerangka mistik tempat Liao berada di ambang kehancuran total. Pelat armor di bagian depan hampir seluruhnya hancur, memperlihatkan setelan mustard hitam di belakangnya. Meski begitu, kamera kristal di helm masih berkilauan, menandakan bahwa Mystic Skeleton Battle Suit belum rusak. Setelan master tarik yang dikenakan Ding Lingdang robek dengan sedikit air mata yang mengejutkan. Ada darah di sudut mulutnya. Dahinya penuh keringat, dadanya turun dan membengkak saat dia bernapas dengan berat. Tinjunya menggigil, yang mengejutkan semua orang yang mengenalnya. Ding Lingdang memang sudah berusaha sekuat tenaga. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihat tinjunya gemetar, si Ayan, dekan Departemen Tempur, mengamati. Memang benar, meskipun Ding Lingdang belum menggunakan tato spiritualnya, Liao tidak pernah menggunakan peralatan sihir serangan, dia juga tidak menggunakan spiritual storm bolter atau pedang rantai. Dia telah melawan lawan yang levelnya lebih tinggi dari dirinya hanya dengan menggunakan peningkatan setelan kristal. Xiong Baili, kepala sekolah, menghela nafas dan berkomentar dengan perasaan campur aduk, ini cukup bukti untuk membuktikan kemampuan jas tempur kerangka mistik. Mari kita hentikan mereka sekarang. Direktur Yuan, lembaga perang terpencil kita akhirnya memiliki jas kristal buatan kita sendiri sekarang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih, kepala sekolah. Kami lega mendengar pujian Anda. Suara Yuan Manqiu bergetar. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berteriak, Liao, Ding Lingdang. Tapi sudah terlambat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Liao dan Ding Lingdang kabur pada saat yang bersamaan. Tanah tempat mereka berdiri hancur berkeping-keping. Mereka bertabrakan satu sama lain dengan kecepatan supersonik seperti dua kereta kristal yang saling berhadapan. Bab 299, Aku Mencintaimu. Tengah malam, di rumah Ding Lingdang. Aduh. Tubuh Liao penuh memar, wajahnya bengkak. Dia melambaikan tangannya dan meronta, tetapi Ding Lingdang duduk di atasnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ding Lingdang sedang memegang telur giok kuning di tangannya. Dia memeras salep hijau dan mengoleskannya ke wajah Liao dengan kasar. Apakah kamu tahu apa itu rasa sakit sekarang? Tidak terlalu sombong lagi. Seharusnya kamu mengetahuinya lebih baik saat kita bertarung. Ding Lingdang berkata dengan marah. Dia menempelkan telur giok itu ke wajah Liao dan menggerutu. Aku dipermalukan di depan umum olehmu hari ini. Aku koma selama 5 detik. Memalukan. Liao tersentak dan buru-buru berkata, pelan-pelan. Kamu pingsan selama 5 detik, tapi aku pingsan selama 10 menit. Belum lagi 3 jam yang kuhabiskan di ruang pengobatan. Dan aku masih terlihat seperti sampah sekarang. Aku jauh lebih buruk darimu. Itu berbeda. Ding Lingdang mengambil salep bening jenis lain. Dia mengoleskannya di tangannya sambil berkata, cobalah atasi. Pengobatan rahasia dari kami para praktisi tubuh ini mungkin hanya menyebabkan sedikit rasa sakit. Namun, ini akan menyembuhkan tubuh Anda dengan sangat cepat. Saat dia berbicara, dia meletakkan tangannya di wajah Liao dan mengoleskan salep di atasnya. Liao mendengus. Hampir menangis karena rasa sakit yang menusuk, dia berteriak, mata ganti mata itu tidak keren. Ding Lingdang tertawa. Terus kenapa? Kalau tubuhmu cukup kuat untuk menahan ular api rohku yang sebenarnya, kamu pasti bisa mengatasi sedikit sengatannya. Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana kamu berlatih. Beberapa bulan yang lalu, kamu sama sekali bukan tandinganku. Ini akan menjadi sebuah keajaiban jika kamu berdiri melawanku tanpa terjatuh ke tanah selama beberapa menit. Tapi saat ini, dengan setelan kristal MP, kamu hampir bermain imbang denganku. Sambil meringis kesakitan, Liao buru-buru berkata, itu karena Sister Ling tidak berusaha sebaik mungkin. Saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa keterampilan pamungkas yang tidak Anda tunjukkan. Mulut Ding Lingdang bergerak-gerak. Tentu saja, aku tidak mencoba yang terbaik. Tapi kamu juga tidak melakukannya. Aku sadar bahwa kamu adalah yang terbaik dalam seni pedang. Aku menonton beberapa klip video kamu berlatih dengan Heavy Vibrosaber dalam Mystic Skeleton Battle Suit. Seni pedangmu mengingatkanku pada semangat Long Wenhui, wakil presiden dari aliansi 100 pedang.
Tapi itu ditambah dengan kekerasan pusaran misterius tornado yang mengamuk. Lagi pula, kamu dan aku sama-sama ditakdirkan untuk pertarungan sesungguhnya. Kita hanya bisa menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya di medan perang. Aku khawatir kamu tidak puas seperti aku di dalam ring. Jika kita berada di wilayah yang rumit seperti hutan, tambang bawah tanah, atau reruntuhan kota, dan kamu membawa pedangmu, kita akan bisa memulai pertandingan tanpa aturan dan batasan. Baiklah, baiklah. Saya sangat senang hanya dengan memikirkannya, itu. Li Yao tersenyum. Saat aku selesai dengan pekerjaan yang ada, aku pasti akan menghabiskan lebih banyak waktu berlatih bersamamu dan membiarkanmu bersenang-senang. Ding Lingdang mendengus. Aku bukan anak kecil. Aku hanya bercanda. Aku tahu kamu akan sibuk dalam beberapa minggu ke depan. Kamu harus mengadakan konferensi pers dan memperkenalkan Mystic Skeleton Battle Suite kepada dunia, dan kamu perlu melakukannya bersaing dengan model setelan kristal MP lainnya seperti Tiger King, Moonful Mist, dan Sword Torrent untuk mendapatkan perintah militer. Li Yao menyeringai. Kami yakin bahwa kami akan mengamankan perintah militer. Namun, kami tidak bermaksud mengadakan konferensi pers apapun. Alasan utamanya adalah hampir 20 organisasi telah mengumumkan model setelan kristal MP mereka, yang sebagian besar, sejujurnya, jelek dan jelek. Jika kita merilis model kita sekarang, kita berisiko dianggap sama seperti mereka. Ding Lingdang bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu bagaimana Anda akan mempromosikan produk Anda? Li Yao berkata, dalam waktu 1 bulan, pameran peralatan ajaib dari Federasi Kemuliaan Bintang, 2 tahunan akan diadakan, yang merupakan pesta paling populer bagi para penggarap sektor asal surga, khususnya para penyuling. Tahun ini, karena setelan kristal MP sedang terbakar, pameran peralatan ajaib menetapkan zona pameran khusus untuk setelan kristal. Zona pameran sebagian besar akan menampilkan model setelan kristal MP. Pada saat itu, semua model setelan kristal MP dari Federasi akan ditampilkan di pameran. Militer akan mengumumkan rencana penawaran mereka dan menerima lamaran pada pameran tersebut juga. Ketika kita tidak berbicara, kita tetap diam, tetapi ketika kita melakukannya, dunia akan mendengar suara kita. Tidak ada gunanya beriklan sekarang. Selain itu, sekolah kita belum pernah memproduksi pakaian kristal sebelumnya, tidak mudah mempercayai propaganda kami. Oleh karena itu, sebaiknya kita menampilkan jas tempur kerangka mistik di pameran peralatan ajaib. Penonton akan menyaksikan keunggulannya dengan mata kepala mereka sendiri. Saya yakin hal itu akan menimbulkan kerusuhan pada saat itu. Ding Lingdang berhenti menggosok tanpa sadar. Ketika Li Yao berbicara tentang jas tempur kerangka mistik, matanya berseri-seri karena karisma, yang membuatnya kehilangan kata-kata untuk sesaat. Wajah Li Yao tiba-tiba berubah. Suaranya dikecilkan. Saudari Ling, maafkan aku. Ding Lingdang bingung. Untuk apa? Li Yao berkata dengan hati-hati, saat semester dimulai, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan datang dan mengobrol denganmu setiap minggu. Namun aku terlalu sibuk dengan proyek kerangka mistik sehingga tidak bisa berbicara denganmu dan berlatih bersamamu di mengepul bintang laut. Jadi, aku ingin memberitahumu bahwa aku minta maaf. Ding Lingdang mendengus. Bibirnya melengkung membentuk seringai. Kamu baru sadar sekarang. Latihan sendirian sungguh membosankan. Aneh, tapi, aku sudah berlatih sendiri selama 3 hari berturut-turut tanpa merasa bosan sedikit pun sebelum bertemu denganmu. Tapi setelah aku terbiasa berlatih denganmu, aku selalu merasa ada sesuatu yang salah, kurang ketika aku berlatih sendirian. Efisiensi latihanku juga menurun. Ding Lingdang tidak menyadari bahwa suaranya penuh kesedihan. Kamu jarang datang dalam sebulan terakhir. Aku mulai merasa kamu sudah melupakanku. Bagaimana aku bisa? Li Yao tersenyum. Sayangnya aku tidak datang ke sini karena aku sedang sibuk menyempurnakan Mystic Skeleton Battle Suite. Tapi sekarang setelah berhasil disempurnakan, aku tidak akan sesibuk sebelumnya. Aku berjanji. Dia menatap mata Ding Lingdang dan berkata dengan serius, aku akan datang setiap malam dan berlatih bersamamu di Laut Bintang yang mengepul di masa depan jika aku punya waktu luang. Bolehkah? Tentu saja. Ding Lingdang menyeringai. Kalau begitu, sudah sepakat. Jangan menarik kembali kata-katamu. Aku tidak akan melakukannya. Li Yao tersenyum, selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, kemampuanku telah meningkat pesat, terutama kekokohan tubuhku. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku dengan mudah meskipun aku tidak mengenakan setelan kristal. Tapi mungkin aku bisa menggunakan pedang pengajar untuk melawanmu. Apa menurutmu tidak apa-apa? Ya, tentu saja. Itulah yang kuinginkan. Mata Ding Lingdang berseri-seri karena gembira. Li Yao melanjutkan, selain latihan, aku juga merasa kita harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk lebih mengenal satu sama lain, mengingat kamu adalah orang yang paling dekat denganku di dunia saat ini. Apa menurutmu tidak apa-apa? Ding Lingdang menganggukkan kepalanya. Tidak apa-apa bagiku. Kamu tahu segalanya tentang orang tuaku. Aku tidak punya kerabat lain di dunia ini. Kamu juga orang yang paling dekat denganku di dunia. Kalau begitu, maukah kamu menjadi pacarku? Li Yao mengatakannya dengan lugas. Oke, dengan lidah terpeleset, Ding Lingdang menganggukkan kepalanya seperti biasa. Dia menyadari ada sesuatu yang salah saat dia mengeluarkan kata-katanya. Tiba-tiba duduk tegak, dia tergagap. Apa yang kamu katakan? Kamu mendengarku dengan keras dan jelas. Li Yao berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi saya siap mengucapkan kalimat itu 1000 kali atau bahkan 10.000 kali lebih banyak.
Maukah Anda menjadi pacar saya, Saudari Ling? Kamu pasti bercanda. Seperti kelinci yang duduk di atas perut serigala, Ding Lindang mencoba melompat dengan terburu-buru, namun ditangkap oleh Liao. Kekuatannya jauh lebih besar daripada kekuatan Liao. Tapi dia tidak bisa melepaskan diri seolah-olah dia telah terjepit oleh penjepit. Pertama, kamu mendengarku dengan keras dan jelas. Kedua, kamu tahu bahwa aku tidak bercanda. Liao berkata dengan sabar, kaulah yang paling mengetahui kepribadianku, Kak Ling. Saat aku menemui masalah, aku selalu berusaha menyelesaikannya dengan cara yang paling sederhana dan lugas. Meski aku tidak tahu kapan tepatnya aku jatuh cinta padamu, aku tidak akan membiarkan hubungan kita tetap berstatus kakak adik saat aku yakin kalau aku jatuh cinta padamu. Aku tidak suka ambiguitas. Aku tidak ingin kamu menjadi adikku lagi. Aku ingin kamu menjadi pacarku. Itu terlalu, tiba-tiba. Kami hanya berbicara tentang pakaian kristal dan pelatihan. Aku tidak menyangka kamu akan mengubah topik pembicaraan begitu cepat. Ding Lindang kehilangan ketenangannya. Dia mencoba membelok. Aku mengungkapkan cintaku secara halus 3 bulan lalu. Hanya karena kamu maniak bela diri bukan berarti kamu bodoh dalam kehidupan sehari-hari. Aku tidak percaya kamu tidak merasakannya, dari itu. Kamu telah bersikap bodoh sepanjang waktu. Alasan mengapa aku jarang datang dalam beberapa bulan terakhir adalah sebagian karena aku terlalu sibuk memperbaiki, dan sebagian lagi, juga yang lebih penting, karena aku tidak ingin bergaul denganmu dalam pola kakak-kakak dan aku tidak mau bergaul denganmu, ingin memberimu terlalu banyak kesempatan untuk berpura-pura bodoh. Jadi, aku menetapkan tenggat waktu untuk diriku sendiri. Aku telah menyempurnakan Mystic Skeleton Battle Suite dengan putus asa dan mengujinya seperti orang gila, sehingga aku bisa memutuskan ikatannya dan mengucapkan cintaku kepadamu dengan tulus pada hari itu selesai. Itulah gayaku, Herring Liao. Ekspresi cinta Liao sama sekali tidak romantis, tapi setajam pedang-pedangnya. Cangkang tebal yang menutupi hati Ding Lindang hampir hancur oleh kata-kata tajam itu. Dia tergagap, aku belum pernah memikirkannya sebelumnya. Aku selalu menganggapmu sebagai saudaraku. Liao berkata, kalau begitu kamu bisa mulai berpikir sekarang. Aku akan menunggu selama yang kamu perlukan. Meski begitu, saya perlu mengingatkan Anda bahwa sebagai pemurni, saya bisa melelehkan paduan tantalum tungsten yang titik lelehnya di atas 7000 derajat C. Jadi, apapun yang Anda pikirkan, saya pasti akan meluluhkan hati Anda. Ding Lindang tidak bisa berkata-kata. Dia menatap Liao dengan pipi kemerahan dan sembab. Bab 300, Eksposisi Peralatan Ajaib. Jangan melihatku seperti itu. Apa salahnya menjadi pacarku? Liao berkata dengan tegas, pikirkan saja. Jika pacarku, atau pacarmu, adalah orang lain, kita harus pergi berkencan, berbelanja, pergi makan malam, dan sebagainya. Betapa merepotkannya hal itu. Waktu pelatihan kita akan menjadi sangat berkurang. Lagi pula, tidak nyaman bagiku untuk datang dan bertarung denganmu di tengah malam, bukan? Tetapi segalanya akan berbeda jika kita bersama. Kamu benar-benar maniak dalam latihan, dan aku juga tidak terlalu tertarik pada hal lain selain latihan. Jika kita bersama, kita bisa berkencan dengan bertarung melawan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bukankah itu sangat efisien? Siapa bilang kita akan berkencan? Pipi Ding Lindang memerah hingga telinganya pun merah sekarang. Dia mencubit pinggang Liao dengan keras. Jika pacarku adalah orang lain, kamu tidak akan mencubitku lagi, kata Liao, berusaha untuk tidak menjerit kesakitan. Tangan Ding Lindang mundur seolah terkena sengatan listrik. Berpikir sejenak sambil menggigit bibirnya, dia berkata, apa yang kamu katakan memang sedikit masuk akal. Namun, aku masih merasa ada yang tidak beres. Saat laki-laki lain mengejar perempuan, selalu ada bunga, hadiah, dan semacamnya. Mereka jangan langsung ke pokok permasalahan sepertimu. Meskipun Ding Lindang tergila-gila pada seni bela diri, dia adalah seorang gadis berusia 20-an. Saat dia melihat gadis lain menerima hadiah dari pacarnya, terkadang dia juga merasa senang. Li Yao tersenyum. Dia mengeluarkan kotak rubi dari sakunya dan menyerahkannya. Aku tidak menyiapkan bunga apapun, tapi aku punya hadiah. Lihat apakah kamu menyukainya. Sambil menahan napas, Ding Lindang membuka kotak itu dan menemukan cincin merah berkilau tergeletak di atas beludru. Cincin itu tampak kuno dan sederhana, tanpa fitur yang berlebihan. Namun ternyata terbuat dari bahan terbaik. Ketika kotak itu dibuka, sedikit kemerahan memenuhi seluruh ruangan. Di tengah cincin, cairan kristal merah mengalir perlahan seperti magma yang membeku. Ding Lindang agak bingung. Dia mengangkat alisnya. Cincin, kelihatannya indah. Tapi tahukah Anda bahwa saya bukan penggemar perhiasan, yang akan mempengaruhi kemampuan bertarung saya. Tampaknya sangat rapuh sehingga jika saya memakainya dan meninju apapun, perhiasan itu akan langsung hancur berkeping-keping. Salah, kita sudah saling kenal cukup lama sehingga aku bisa mengetahui kebiasaanmu. Bagaimana aku bisa menawarimu cincin sebagai hadiah? Ini bukan cincin, tapi senjata mematikan yang aku sempurnakan yang aku beri nama, Red Lotus Knuckle. Liao mengambil cincin itu dengan lembut dan memegangnya di telapak tangannya sambil menjelaskan, di permukaan, itu tampak seperti cincin giok biasa. Namun, pada kenyataannya, itu adalah peralatan magis terhebat dengan Bloody Shooting Star, sebuah kristal sumsum, sebagai bahan utama bersama dengan 4 kristal sumsum lainnya sebagai bahan tambahan. Saya membutuhkan waktu 36 hari untuk menyempurnakannya.
Terlebih lagi, saya mencoba yang terbaik yang saya bisa dan mengukir hampir 100 susunan rune serangan di dalam ring. Ayo, pakai dan gunakan pikiran telepatimu untuk memicunya. Saat dia berbicara, dia menyelipkan cincin itu ke jari keempat Ding Lingdang. Ding Lingdang memikirkan apa yang baru saja dikatakan Li Yao dan terlalu penasaran dengan efek Red Lotus Knuckle, sehingga dia tidak bisa menghentikannya. Bloody Shooting Star lembut dan halus. Mengenakan cincin yang terbuat dari bahan tersebut terasa sangat nyaman, seolah cincin itu adalah bagian dari dagingnya. Dengan pemikiran telepati, Ding Lingdang melepaskan energi spiritualnya. 100 susunan rune di Red Lotus Knuckle menyala satu persatu dengan warna merah cerah, membentuk teratai cerah dalam warna darah yang mekar dan melingkari tinjunya. Hampir 100 pedal dengan ujung tajam menonjol dari teratai darah. Energi spiritual yang membara dan ganas tumpah di antara pedal, yang langsung menaikkan suhu ruangan hingga 10 derajat. Cantik, hebat, kejam, Ding Lingdang langsung tertarik. Kedua matanya penuh semangat. Li Yao tersenyum dan berkata, kamu paling baik menggunakan energi spiritual yang berapi-api. Bintang jatuh berdarah adalah kristal sumsum yang termasuk dalam kelas api dan mengandung banyak energi spiritual murni yang berapi-api. Mengenakan Red Lotus Knuckle seperti menambahkan minyak ke dalam api. Saya memperkirakan pukulan Anda setidaknya akan 3 kali lebih ganas dari sebelumnya. Bagaimana? Apakah hadiah ini cocok untukmu? Ding Lingdang tidak mendengarnya, karena dia telah disihir oleh Red Lotus Knuckle. Dia bangkit tiba-tiba, lengan kanannya terbakar. Ular api itu keluar lagi dari tubuhnya. Dengan peningkatan Red Lotus Knuckle, kepala ular itu terbelah menjadi 3, menjadikannya ular api berkepala 3 yang ganas. Bintang jatuh berdarah adalah benda surgawi dan harta karun duniawi yang langka dari kelas api. Aku telah diberitahu bahwa benda itu dapat sangat meningkatkan kinerja energi spiritual yang berapi-api. Namun aku tidak menyangka benda itu bisa begitu bagus. Senang, Ding Lingdang melambaikan tangannya ke atas dan ke bawah, tanpa mengetahui di mana dia berada lagi. Praktisi tubuh biasanya tidak membawa senjata apapun. Namun selain para fundamentalis, para praktisi tubuh biasa pada umumnya tidak menolak peralatan sihir yang berguna dan bermanfaat. Ayah Ding Lingdang adalah seorang pemurni. Karena kecelakaan yang menimpa orang tuanya, dia sudah lama membenci peralatan sihir. Namun ikatan itu telah diselesaikan oleh Li Yao sejak lama. Setelah mengenakan Red Lotus Knuckle, ia merasa bahagia seperti seorang gadis kecil yang baru saja mendapatkan pakaian yang sudah lama ia rindukan. Menari dalam api dalam waktu yang lama, dia akhirnya menarik energi spiritualnya, tidak sepenuhnya puas. Dia memandang Li Yao dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu dengan matang. Wajahnya membuat Li Yao khawatir, yang mulai merasa bahwa Ding Lingdang akan mengambil alih situasi. Kalau dipikir-pikir, memang benar apa yang baru saja kamu katakan. Kenapa aku tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya? Aku tidak pernah tertarik pada pacar karena berkencan dan semacamnya hanya membuang-buang waktu. Tidak ada yang lebih baik daripada kencan berkelahi, yang jauh lebih menyenangkan daripada makan malam atau berbelanja. Ding Lingdang bergumam sambil berpikir, lagi pula, kamu benar bahwa aku akan terlalu malu untuk berlatih bersamamu di tengah malam jika kamu punya pacar lain. Aku tahu lebih baik dari itu. Aku khawatir kita akan berpisah dan kemudian melupakan satu sama lain. Petik 2. Aku tidak akan bisa menemukan pria kekar kedua yang tergila-gila pada latihan sepertimu dalam 100 tahun ke depan. Tidak mungkin aku melepaskanmu begitu saja. Ayo pergi. Dia melangkah menuju Li Yao, nyala api berkobar di matanya. Li Yao tiba-tiba merasa bahwa dia telah terjerat dalam jaringan rencananya sendiri. Bingung, Li Yao berkata, kemana? Laut bintang yang mengepul, tentu saja. Ding Lingdang menggoyangkan jari manisnya. Aku sudah memutuskan untuk menerimamu sebagai pacarku. Sekarang, cepatlah. Ayo kita mulai kencan pertama kita. Sebulan kemudian, di sebelah timur Star Glory Federation, di luar Deep Sea City. Sebuah pesawat kristal yang diukir dengan Fist of Fury, lambang dari Grand Desolate War Institution, bergegas ke kota dari utara dengan asap knalpot yang panjang, merobek awan yang menghalangi jalannya. Li Yao sedang berdiri di depan pesawat kristal, menikmati pemandangan kota metropolitan yang spektakuler di hadapannya. Kota Laut Dalam, yang terletak di pantai timur, tidak diragukan lagi adalah kota terbesar di Federasi. Kota ini 10 kali lebih besar dari kota Tombak Terapung, kampung halaman Li Yao. Itu adalah kota 3 dimensi yang dramatis. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke bawah laut seperti tentakel gurita yang menempati area luas di dekat pantai. Saat malam tiba, segudang lampu dari bangunan bawah laut membuatnya tampak seperti istana yang terbuat dari berlian. Kota Laut Dalam adalah kota legendaris yang memanfaatkan pegunungan terapung dengan sebaik-baiknya, yang begitu luas sehingga satu blok bisa ditempati oleh salah satunya. Gunung-gunung terapung yang tak terhitung jumlahnya dihubungkan satu sama lain melalui tabung panjang, sempit dan tembus cahaya yang dibangun dengan mekanisme kapal yang berkomunikasi. Lalu lintas di antara gunung terapung bahkan lebih cepat daripada menaiki pedang terbang. Sebagai kota terbesar di Federasi, Kota Laut Dalam berkantor pusat oleh banyak konglomerat budidaya. Itu juga merupakan lokasi Universitas Laut Dalam, serta pusat industri pembuatan peralatan sihir. Oleh karena itu juga dikenal sebagai Kota Peralatan Ajaib. Di sudut barat daya kota peralatan sihir berdiri sebuah piramida 9 tingkat yang sangat besar.
Tingkat terbawah memiliki cakupan lebih dari 1.500 hektar. Bahkan tingkat paling atas masih memiliki luas hampir 300 hektar. Itu adalah pusat konvensi terbesar dari federasi yang dikenal sebagai Jalan Surga. Pameran peralatan ajaib, pesta 2 tahunan dari Star Glory Federation, akan diadakan di sini. Pameran peralatan ajaib mewakili puncak teknologi budidaya Federasi Star Glory. Itu juga merupakan indikasi masa depan peradaban manusia di sektor asal surga. Oleh karena itu, ini bukan hanya sekedar festival bagi para penggarap. Banyak orang biasa datang ke karnaval dan bersenang-senang juga. Miliaran orang sering menghabiskan banyak uang untuk menghadiri pameran dari jauh untuk merasakan esensi peradaban budidaya. Sebagai penggemar peralatan sihir, Li Yao sangat ingin bergabung dengan pameran peralatan sihir sejak ia masih kecil. Namun, dia telah berjuang sepanjang hari untuk bertahan hidup saat itu. Dia hampir tidak mampu membayar biaya perjalanan, apalagi tiketnya. Hari ini, mimpinya menjadi kenyataan. Sambil menahan kegembiraannya, Yuan Manqiu berjalan ke punggung Li Yao dan berkata dengan tenang, "Li Yao, kita sampai." Ini bukan pertama kalinya Yuan Manqiu menghadiri pameran peralatan ajaib. Namun, Departemen Pemurnian dari lembaga perang terpencil sudah lemah dan memusatkan sebagian besar perhatiannya pada pakaian tempur kerangka mistik sebelumnya. Selain jas tempur kerangka mistik, tidak ada peralatan magis lain yang bisa mereka tunjukkan untuk mengesankan semua orang. Oleh karena itu, meskipun ia berpartisipasi dalam eksposisi, dalam banyak kasus ia akan tetap berada di sudut dan tidak menonjolkan diri. Tapi hari ini akan berbeda. Menarik napas dalam-dalam, Yuan Manqiu mengenang hari ketika dia meninggalkan Universitas Laut Dalam dengan bangga. Ingatannya masih segar seperti kemarin. Darah panas saat itu masih mendidih di dadanya hingga saat ini. Namun dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Kali ini, dia kembali dengan bermartabat dan mengesankan dengan Mystic Skeleton Battle Suite, setelah 30 tahun penuh darah dan keringat, ke kota peralatan ajaib. Sua, pesawat kristal itu perlahan-lahan bergerak melalui sinar cahaya virtual raksasa, yang memiliki slogan yang berbunyi, "Selamat datang di pameran peralatan ajaib ke-139 dari Federasi Star Glory, rekan-rekan Daois." Li Yao dan Yuan Manqiu saling memandang dan memperhatikan tekad yang tak terhapuskan di mata satu sama lain pada saat yang bersamaan. Kali ini, mereka tidak hanya berpartisipasi dalam pameran peralatan ajaib. Mereka pun bakal membuat riuh takjub di pesta yang menjadi pusat perhatian publik tersebut. Sebagai pesta untuk seluruh federasi dan untuk setiap umat manusia, pameran peralatan ajaib dibagi menjadi bagian sipil dan militer. Pameran di bagian sipil telah dimulai 3 hari sebelum kedatangannya dan akan berlangsung selama sebulan, yang target audiensnya adalah masyarakat biasa. Pameran di bagian militer akan resmi dimulai 3 hari kemudian, yang akan sering dikunjungi oleh militer dan penggarap. Itu juga dianggap sebagai pameran dagang. Jika seseorang melihat peralatan sihir yang disukainya, dia dapat memesan dan membelinya langsung. Pembelian atau negosiasi dalam jumlah besar tentu saja juga tersedia. Masyarakat awam juga bisa menyaksikan pameran peralatan sihir militer. Tiketnya tidak terlalu mahal, tapi mereka perlu menyewa seluruh perlengkapan sihir pertahanan untuk perlindungan mereka sendiri. Lagi pula, pameran peralatan sihir militer bisa jadi agak berbahaya. Tahun ini, lembaga perang terpencil telah menyewa stand pameran yang bagus, dengan biaya yang tidak sedikit. 3 hari mendatang terutama akan digunakan untuk mendekorasi stand. Namun, Li Yao tidak perlu mempedulikan hal itu. Karena tidak melakukan apapun, dia berkeliaran di sekitar pameran peralatan magis sebagai penggemar peralatan magis biasa. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Zadim terus berkembang pesat.